yang benar? Ayo. Yang mana yang benar? Sudah muncul kan di situ pertanyaannya? Sudah, Bu. Yang mana yang benar? Coba. Nggak apa-apa salah, kita kan sama belajar bareng-bareng. Nanti Ibu jelaskan kenapa. Jawabannya bukan C, Bu. Iya, yang betul itu C. Katanya bukan handal, melainkan andal. Lalu ini kan bukan sebuah sejarah, jadi bukan memperingati, melainkan merayakan. Ke-75 penulisannya disambung seperti itu dengan tanda hubung ya. Di situ ada sistem kelistrikan ya, bukan pelistrikan ya, adanya kelistrikan. Di situ karena itu kalimat baru kita pakai dengan demikian, koma, tidak boleh pakai sehingga di awal. Jadi jawabannya C. Yang kedua, pemimpin yang sudah kehilangan apa? Ayo, yang paling berpengaruh ketika seseorang itu dihormati itu apanya? Apakah karena kewenangannya, kepemimpinannya, kekuasaan, atau karena wibawanya? Wibawa. Iya, betul. Jadi orang walaupun masih memimpin, masih berkuasa, kalau tidak punya wibawa, orang tidak mengindahkan dia, gitu. Jadi sebenarnya wibawa itu sama dengan kekuasaan, tetapi dia justru lebih ke perilakunya. Bagaimana dia memiliki sifat yang membuat orang tuh segan, gitu ya. Jadi wibawa ini menjadi lebih tepat untuk mengisi kalimat ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang ini kan sudah gampang sekali ini, ya. Membangun apa? Yang ini apa? Permukiman. Ini sudah dibahas ya, pemukiman itu proses bermukim gitu kan. Yang benar untuk tempat adalah permukiman. Yang keempat, nah ini diksi yang kurang tepat. Yang mana? Oke, yang mana? Akselerasi. Iya, harusnya Apresiasi. betul. Yang benar adalah harusnya bukan akselerasi, melainkan apresiasi ya. Oke, yang kelima, yang sesuai kaidah PUEBI secara keseluruhan. Yang mana? B. B ya, terali, yang B. komplit, ambulans dengan S di belakang, dan respons di belakang S ya, ada S-nya. Oke, 6. Nah, ini ada banyak yang tertukar nih. Ada alergis, ada alergi. Alergi itu nomina, alergis itu adjektif. Jadi ketika nomina diletakkan di awal, itu boleh alergi. Tapi kalau dia merujuk pada sifat, harusnya alergis. Nah, ini banyak yang tertukar nih. Jadi, karena alergis nih kata ibu yang benar. Tapi kita harus lihat kembali kalimatnya. Bahwa alergi itu ada, tapi dia nomina. Sementara kalau yang sebut, misalnya, saya alergis dengan debu gitu, itu alergis, bukan alergi. Karena saya alergi, nggak mungkin saya nominal lagi, nggak mungkin. Jadi harus sifat di situ ya. Jadi yang benar, yang salah itu yang mana coba? Karena tidak baku. D. A. Gak ada pendemo, adanya pedemo. Ya, pedemo yang benar itu, yang baku. Oke, yang ketujuh. Nah, ini gampang sekali ini. Karena sakit dia harus kan ada hiponim, hipernim gitu ya. Nah, ini yang hipernimnya untuk orang sakit kita pakai kata apa? Jenguk. Iya, betul. B ya. Nah, 8 ini. Silakan yang ke-8. Ini juga sering sekali kita dengar dan itu benar sebenarnya ya jawabannya. Pengentasan. Jadi pengentasan itu membuat atau memperbaiki ke arah yang lebih baik. Jadi supaya lebih baik kehidupan mereka itu. Kita pakai pengentasan istilahnya ya. Bukan penanganan. Kalau ditangani agak sulit. Ini pengentasan tuh maksudnya memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik seperti itu. Mengentaskan ya. Oke, 9. Ini kata serapan yang tepat. Ini yang sudah dibuat ke dalam bahasa Indonesia, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana? 9. Bukan. Betul. Buklet itu sudah dalam bahasa Indonesia benar. Buklet tulisannya begitu. Dari double O jadi U. Ya. Image ini nggak ada citra dalam bahasa Indonesia, citranya. Jadi image itu bahasa Indonesia citra, pencitraan misalnya citra ya. Pick up itu mobil apa sih? Mobil bak terbuka gitu ya. Itu. Lalu kreativitas penulisannya pakai V, bukan pakai F.
Nah, itu jadi salah penulisan. 10. Kata yang semuanya baku. Tadi sudah ada ambulan, sudah pakai S. Berarti antara A sama C. Coba kira-kira yang mana? C. C. Stopless ya. Toples itu stopless. Ada S di depannya. Stopless, ambulan, sterali, aksesori. Nggak pakai S. Aksesori. 11. Nah ini. Nah ini juga banyak yang keliru. Yang mana coba yang salah? Coba. Mempengaruhi, kata dasarnya pengaruh, dia betul luluh menjadi memengaruhi. Klarifikasi betul mengklarifikasi karena dia double konsonan, dia nggak luluh, ya. Nah, mengesampingkan, kalau kita buka kamus, kita buka mengesampingkan itu ada menyampingkan, tapi sebenarnya kalau dilihat dari struktur, adakah kata mengesampingkan itu kata dasarnya apa? Ke samping, nah beda dong. Jadi yang baku itu adalah menyampingkan, bukan mengesampingkan. Karena kalau pecah-pecah dari kata pembentuknya, kalau kita pakai kata mengesampingkan, kita akan bingung itu kata dasarnya apa sih, samping apa ke samping gitu kan. Kalau menge kan harusnya satu suku kata gitu kan. Makanya kalau kita buka kamus, mengesampingkan itu keterangannya dari dianggap tidak baku, tidak juga, tapi tulis verba menyampingkan. Mengapa? Karena sebenarnya itu bentuk yang dipakai masyarakat, tetapi sebenarnya itu dari segi struktur tidak benar gitu. Harusnya yang benar itu adalah menyampingkan. Dari kata samping ditambah imbuhan mekan. Ya, jadi menyampingkan. Seperti itu. Oke, 12. Juga ada yang tertukar nih. Yang D tertukar. Ya. Kalian pikir, oh harusnya benar menyampuri, menyontek. Coba, kenapa ada satu yang salah? Karena sebenarnya nyontek itu kata dasarnya bukan contek, melainkan sontek. Makanya dia meluluh menjadi menyontek. Nah, yang menyampuri salah, harusnya mencampuri. Jadi yang salah itu jawabannya adalah, yang benar jawabannya adalah A. Ya, tuh memublikasi betul, karena publikasi luluh menjadi memublikasi. Peduli luluh jadi memedulikan. Nah itu ya. Ini penulisan imbuhan. 13. Ini juga masih ada yang salah nih. Ibu bilang kalau tiap-tiap itu diikuti nomina. Kalau masing-masing mengikuti nomina itu A dan D sudah benar. Penggunaan dan sebagainya itu untuk yang setara dan lain-lain yang berbeda itu juga sudah benar. Setara kan alat tulis. Yang benar, yang salah, jawaban yang benar itu adalah B. Ya, jadi salah. Seluruh itu digunakan untuk sesuatu yang menjadi satu. Misalnya pulau-pulau di seluruh Indonesia kan jadi satu Indonesia, seluruh. Tapi kalau seluruh mahasiswa, kita pakainya semua mahasiswa diminta. Jadi bedakan penggunaan seluruh dengan semua. Semua itu untuk yang terpisah-pisah gitu ya. Tapi kalau yang seluruh itu kalau misalnya jadi satu kesatuan, kita baru pakai seluruh. Saya di seluruh Indonesia, itu satu kesatuan karena satu Indonesia misalnya ya. Tuh, nah ini, jadi semua dan seluruh itu dibedakan, tiap-tiap dengan masing-masing, dan sebagainya dengan dan lain-lain kita pisahkan, kita bedakan juga penggunaannya. Oke, ke-14. Yang mana? 14. Yang benar. Membonceng salah, karena ibu itu ibu yang membonceng, bukan kakak. Kakak itu memboncengkan. Ya. Ibu membawahi 5 pegawai di kantornya. Jadi ya harusnya membawahkan. Sementara satu staf perusahaan itu salah. Satu anggota staf gitu harusnya ya. Yang benar itu berarti D, memenangi, karena itu memenangi untuk diri sendiri ya, bukan memenangkan. Yang benar itu memenangi. Dan yang terakhir, semua kata yang tidak baku, yang mana? Penulisannya, ayo. B. Betul. Kwitansi itu pakai U. Jomblo tidak pakai B. Petromak itu pakai S. Cendekiawan itu adalah cendekiawan yang baku. Ya. Oke, itu adalah bahasan dari soal yang Ibu berikan minggu lalu. Oke, silakan dilihat ya. Jika Ibu salah mengoreksi, misalnya, oh Bu saya sebenarnya segini, tapi kok Ibu nggak sebenarnya segini, silakan ya. Takutnya Ibu salah koreksi karena Ibu mengoreksi 3 kelas ya. Ibu baru sempat semalam mengoreksi itu.
takutnya ada yang salah-salah hitung. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan ya atau Ibu salah menghitung menjumlah, silakan boleh konfirmasi via WA ke Ibu ya. Baik, ada pertanyaan untuk soal ini, silakan. Bisa dipahami. Untuk memahami konteks seperti ini memang kita harus banyak membaca, harus banyak melihat kasus ya. Karena kalau tidak ya pengetahuan kita ya segitu-gitu aja. Karena kita juga dipengaruhi atau terinterferensi oleh penggunaan bahasa yang biasa kita temukan di masyarakat. Misalnya yang kesalahan yang sudah memfosil, yang memang kita pikir itu benar. Misalnya mengantri, antri padahal antre, sholat misalnya, ya seperti itu. Jadi kita ini hidup di masyarakat yang menggunakan bahasa, namun masyarakat tersebut masih banyak melakukan kekeliruan. Oleh karena itu kita yang sedang belajar memang benar-benar harus meningkatkan literasinya ya, menjadi lebih banyak membaca, lebih banyak mencari informasi karena memang ini tidak dengan mudah bisa kita temukan kalau kita tidak sengaja membuka buku bahasa misalnya ya. Ini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan perihal kata baku, kata, kemudian pilihan kata, ya. Juga barangkali ada pertanyaan seputar konjungsi. Silakan. Ibu beri waktu sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya. Ada? Bisa diterima, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Siapa yang ulang tahun hari ini? Fajar dan Satya. Satya, oke, selamat ulang tahun Mas Fajar dan Mas Satya. Semoga selalu sehat, itu yang paling penting dalam hidup. Amin. Sehat, bahagia, bersyukur, ya. Dan semoga selalu dilimpahi keberkahan usia, menjadi orang yang bermanfaat dan juga senantiasa bisa menemukan jalan yang baik dalam hidup. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama untuk semuanya juga ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Ibu akan ganti materi dengan materi hari ini. Ini agak banyak materinya karena ini sudah masuk ke topik kalimat dan ini merupakan inti dari pembelajaran bahasa yang dasar ya, membuat kalimat dan kita akan membahas bagaimana sih seharusnya kalimat di dalam karya ilmiah. Tidak ada yang ditanyakan dulu sebelum memulai? Silakan. Tidak ada? Baik. Ibu pernah menyampaikan bahwa ketika kita membahas bahasa, ya bahasa itu sebuah sistem. Kalau belajar bahasa itu ada tataran, dari mulai bunyi atau fonem, kemudian ada morfologi, morfem, ya kita belajar morfem, satuan terkecil yang memiliki makna, ada morfem bebas, morfem terikat. Contoh morfem terikat adalah imbuhan, artinya dia membawa makna, tapi akan punya makna kalau nempel ke morfem lain. Di atas morfem itu ada kata, lalu ada frasa, ada klausa, lalu ada kalimat. Nah, kalau kita belajar bahasa, intinya ada di sintaksis. Sintaksis itu mulai dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, kita harus bisa membedakan apa yang disebut frasa, apa yang disebut klausa, apa yang disebut dengan kalimat. Kalau di pertemuan sebelumnya, Ibu pernah, nggak tahu di kelas ini atau di kelas ini, yang bertanya tentang bedanya kata majemuk dengan frasa, gitu ya. Jadi, bedanya adalah kalau kata majemuk itu tatarannya masih kata, tapi kalau frasa itu tatarannya sudah di atasnya. Misalnya kata majemuk itu ada rumah sakit, sarung tangan, kaos kaki, misalnya gitu ya. Tapi kalau sudah frasa, misalnya bisa lebih dari itu, bisa rumah sakit jiwa misalnya, atau kaos kaki ayah saya misalnya, itu sudah frasa. Itu sudah lebih tinggi dari kata majemuk. Jadi kalau kata majemuk itu masih dalam tataran kata, tapi dia cukup lebih dari satu kata gitu ya. Si frasa ini dia lebih tinggi. Nanti di atasnya frasa ada lagi yang disebut dengan klausa. Di atasnya klausa ada lagi yang disebut dengan kalimat. Nah, kita lihat dulu di sini. Dari segi teori, apa yang disebut dengan frasa? Frasa ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, ya, yang di dalamnya hanya ada unsur dijelaskan dan menjelaskan. Misalnya kalaupun ada 4 misalnya. Kaos kaki merah kakak saya. Nah, kaos kaki merah kakak saya. Nah, itu udah itu, tapi itu frasa. Karena dia semuanya unsurnya cuma dijelaskan dan menjelaskan. Nanti diganti kaos kaki biru adik saya gitu, setara tuh, ya. Tapi beda. Nah, itu disebut dengan frasa.
Beda dengan klausa. Kalau klausa itu kelompok kata yang di dalamnya itu setidaknya terdapat satu predikat konstruksi ya. Jadi kayak ada predikat tapi itu bukan predikat karena kalimatnya belum selesai. Misalnya ketika hujan turun. Nah, turun ini kan sebenarnya bisa jadi kita bisa jadikan sebagai predikat kalau kalimatnya hujan turun. Gitu kan? Turun itu bisa jadi predikat, ya. Misalnya atau ada lagi klausa misalnya saya sedang tidur tetapi kita tidak menuliskan titik di belakang. Jadi orang bertanya masih ada, kenapa ketika kamu sedang tidur misalnya ketika kita tambahkan saya sedang tidur saat hujan turun atau ketika hujan turun, di situ ada 2 klausa, ya. Ada saat hujan turun, di situ seperti ada predikat turun, ya, subjeknya hujan. Lalu ada saya sedang tidur. Ada saya subjek sedang tidur itu predikat. Nah, ini disebut dengan klausa. Tapi kita tidak memberikan titik, misalnya saya sedang tidur, masih nadanya kan kalau dibaca masih tidak selesai gitu. Orang akan nanya, idenya belum selesai. Dia nanya, "Kenapa ketika kamu sedang tidur?" gitu. Saya sedang tidur atau ketika hujan turun. Kenapa ketika hujan turun gitu. Nah, ini yang disebut dengan klausa. Sepertinya itu predikat, tapi itu bukan, ya. Di sini konstruksinya bersifat predikatif dan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kalimat. Makanya tadi kalau kita bicara klausa, saya misalnya bilang, perempuan berbaju merah, misalnya itu ya, perempuan berbaju merah yang duduk di depan kelas saya, itu masih klausa. Kita nanya, kenapa perempuan itu? Karena belum punya predikat dia. Tapi padahal dari situ, berbaju merah, duduk, sedang duduk, itu sepertinya predikat. Tapi itu bukan, ya. Itu masih klausa. Belum ada predikatnya. Misalnya kita kembangkan menjadi kalimat. Perempuan berbaju merah yang sedang duduk di depan kelas saya, cantik sekali. Itu baru kalimat, ada predikat. Bisa dipahami bedanya klausa dengan kalimat, dengan frasa juga? Bisa, Bu. Saya, nah yang seperti itu yang disebut dengan klausa. Jadi kalau kita bikin kalimat majemuk tuh nanti akan ada klausa-klausa di dalam kalimat itu, lebih dari satu. Ya, itu makanya disebut kalimat majemuk. Ya. Lalu yang disebut dengan kalimat, ini tadi satuan bahasa terkecil ya, tapi di situ pikirannya atau idenya tuh sudah selesai. Misalnya, dia cantik. Itu sudah selesai. Dia cantik. Bisa kita tambahkan dia yang berambut panjang cantik misalnya. Jadi dia yang berambut panjang itu adalah klausa, ya. Ketika kita tambahkan cantik itu menjadi kalimat karena ada subjek, ada predikat. Dia yang berambut panjang, ya, itu misalnya itu subjek, cantik itu predikat. Nah, jadi kalau yang disebut dengan kalimat, idenya utuh. Nah, ketika kita menulis ya, kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Kalau kita membuat kalimat, tapi di dalamnya belum diberikan tanda titik di akhir, gitu, atau tanda seru, atau tanda tanya, itu bisa kita sebut sebagai klausa, karena bisa saja ada lanjutannya. Itu makanya kalau kalian nanti ibu suruh bikin kalimat tapi nggak pakai titik, itu pasti ibu kurangi nilainya. Kenapa? Karena itu belum kalimat, itu masih kita sebut sebagai klausa. Nah, kalau kita lihat dari segi definisi, kalimat ini adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, sekurang-kurangnya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Dan secara potensial bisa juga terdiri atas sejumlah klausa. Ini yang disebut dengan kalimat tadi ya. Minimal subjek, predikat. Ya. Dia mahasiswa. Saya dosen. Mereka pintar. Adik saya cantik misalnya. Itu sudah kalimat. Subjek, predikat. Itu sudah kalimat. Ya. Nah, untuk kalimat misalnya kita lihat secara lisan, kalimat ini diucapkan dengan suara naik turun, keras lemah, diselai jeda, dan disudahi oleh intonasi akhir. Nah, ini yang sebetulnya saya. Jadi kalau baca kalimat, baca nih, itu harus turun intonasinya. Misalnya,
perempuan itu cantik, itu belum selesai. Tapi kalau perempuan itu cantik, selesai. Itu yang disebut dengan intonasi akhir. Perempuan itu cantik dan sangat, misalnya kita tambahkan lagi. Nah, itu baru satu, ketika kita turun intonasinya, itu berarti kalimatnya sudah berakhir secara lisan. Tapi kalau secara tulis tadi ya, ada huruf kapital di awal, kemudian di akhirnya ada titik, tanda tanya atau tanda seru. Jadi kalau sudah pakai tanda tanya atau tanda seru, tidak perlu lagi kita berikan tanda titik, karena itu sama fungsinya. Ini yang disebut dengan kalimat secara lisan maupun secara tulis ya. Jadi ingat, bikin kalimat berarti awalnya adalah kalimat huruf kapital, akhirnya selalu ada tanda titik, tanda tanya atau tanda seru, tergantung jenis kalimatnya apa. Deklaratifkah, interrogatifkah, atau imperatifkah misalnya, atau eksklamatif misalnya, kita nggak tahu itu kalimat apa. Nah, sekarang unsur pembentuk kalimat ya, bagian inti yang tadi bilang ada subjek dan predikat. Jadi ada subjek dan predikat itu jadi kalimat. Misalnya Amir tampan, Bayu pintar, misalnya itu sudah kalimat. Bayu dokter, ya. Amir mahasiswa, itu sudah kalimat. Nah, di situ ada objek dan keterangan. Ini merupakan pelengkap predikat. Misalnya kalimatnya, ia membaca buku itu. Nah, itu nanti tergantung pada si predikatnya. Kalau predikatnya ini yang seperti ini, membaca, misalnya ini adalah predikat kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Kalau misalnya kita bilang, ia membaca, orang nanya membaca apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia tidur, orang nggak nanya, ia tidur apa, enggak kan. Nah, jadi ada yang namanya kata kerja transitif yang memerlukan objek, dan ada kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Misalnya, ia tidur, kan itu tidak perlu. Ia menangis, ya tidak perlu objek. Makanya di sini objek dan keterangan di sini hanya sebagai pelengkap. Nah, si keterangan ini boleh diletakkan di awal, boleh juga di akhir gitu. Tapi tidak boleh di antara subjek dan predikat. Misalnya ada di kalimat lisan kita suka bilang, saya kemarin ketemu dia loh, atau saya kemarin bertemu teman saya. Nah, di situ kan ada saya, subjek, kemarin gitu ya, keterangan, lalu bertemu. Nah, ini nggak boleh dalam konteks kalimat tulis. Jadi yang namanya keterangan posisinya itu di awal atau di akhir di situ. Dia tidak boleh di antara subjek dan predikat. Ini ya. Ini yang kita sebut sebagai kalimat inti atau bagian inti dalam sebuah kalimat. Nanti ada juga yang namanya pelengkap, misalnya komplimen dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi misalnya, kenapa bedanya komplimen dengan objek apa Bu? Bedanya adalah objek itu kalau kalimatnya diubah menjadi kalimat pasif, si objek ini akan menjadi subjek. Tapi kalau komplimen atau pelengkap, ketika dia diubah menjadi kalimat pasif, si pelengkap ini tidak bisa menjadi subjek. Contohnya, saya berdagang atau saya berjualan buku di pasar, di toko, misalnya saya berjualan alat tulis gitu ya. Nah, dia tidak bisa menjadi objek, dia itu adalah pelengkap. Karena dia tidak mungkin akan menjadi subjek kalau kalimatnya diubah menjadi kalimat pasif. Beda dengan menjual. Kalau menjual, misalnya saya menjual alat tulis. Alat tulis dijual. Gitu kan? Dijual misalnya dijual oleh saya, misalnya gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi bedakan antara objek dan pelengkap. Itu dilihat dari predikatnya. Jadi kalau si objek ini diubah menjadi kalimat pasif, dia akan menjadi subjek, tapi si pelengkap ini tidak. Jadi cuma melengkapi. Nah, itu yang disebut dengan komplimen atau pelengkap. Nah, ini teori dasar sebenarnya. Nah, kemudian kita lihat, kalau kita melihat kalimat, dilihat dari sisi predikat, itu ada dua jenis ya. Kalimat yang berpredikat kata kerja dan kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contohnya tadi, kalimat itu berpredikat nomina atau berpredikat adjektiva. Misalnya Maria cantik. Misalnya, lalu Amalia mahasiswa. Ya, itu adalah kalimat dengan
predikat yang bukan kata kerja. Tapi kalau ada yang kalimat berpredikat kerja tadi misalnya membaca buku, mencuci baju, ya, atau berlari itu juga, tapi dia tidak butuh objek ya, itu intransitif. Misalnya Fajar berlari di trotoar jalan misalnya gitu. Itu kan kalimat dengan kata kerja, tapi dia tidak membutuhkan objek gitu ya. Ini. Jadi kalau dilihat dari sisi predikat dalam bahasa Indonesia ada dua. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, dia kan suka pakai to be ya. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak perlu ya, tidak perlu to be. Nanti kita akan melihat bahwa di dalam bahasa Indonesia ada yang seperti to be yang kita sebut sebagai copula. Tapi kapan kita pakai copula? Misalnya, nah, misalnya tadi kalimatnya Amalia mahasiswa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan dia pakai to be tuh. Karena dia bukan kata kerja. Nah, untuk bahasa Indonesia tidak seperti itu. Cukup Amalia mahasiswa. Udah selesai, subjek, predikat. Ini, kalau kita melihat kalimat berdasarkan sisi predikat. Nah, kita lihat sekarang kalimat secara gramatika atau secara tata bahasa itu ada dua jenis. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Ya. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Kemudian kalimat majemuk ini memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat. Nanti kita akan melihatnya dari jenis kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini ditandai oleh adanya konjungsi. Jadi kalian jangan pisahkan tuh materi konjungsi ketika belajar kalimat dengan materi kalimat. Kenapa? Karena si konjungsi yang digunakan itu menandakan kalimat tersebut adalah kalimat majemuk setara, bertingkat, atau campuran, gitu ya. Jadi ada konjungsi koordinatif, lalu konjungsi subordinatif, ada konjungsi apalagi konjungsi misalnya korelatif. Nah, tapi kalau yang kita lihat untuk kalimat majemuk ini ada yang koordinatif dan subordinatif. Nah, kita lihat di sini ya, ada 3 jenis kalimat majemuk, ada setara, bertingkat, dan campuran. Kita jelaskan satu persatu ya, kita pelajari satu persatu. Ini bukan hal baru sebenarnya, tapi Anda mungkin masih ada yang bingung misalnya gimana membedakan itu kalimat majemuk bertingkat atau campuran atau setara gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ada pada si konjungsi yang digunakannya. Nah, kita lihat ya. Kalimat majemuk setara ini memiliki lebih dari satu klausa atau kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal ya. Klausa-klausa di dalam kalimat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan, serta, tetapi, lalu, kemudian, atau. Misalnya ini pakai konjungsinya. Contoh, saya ingin hadir dalam pertemuan itu, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Ini contoh, karena pakai tetapi. Ya. Kemudian ada lagi, misalnya ada 2 kalimat gini, 2 kalimat, saya tidur, ayah saya tidur. Jadi kalimatnya menjadi dirapatkan tuh, si predikatnya sama, tidur kan. Jadi saya dan ayah saya tidur. Itu juga kalimat majemuk setara karena si subjeknya ada 2. Predikatnya ada 2, tapi karena sama dirapatkan jadi satu si tidur itu. Ya. Lalu misalnya saya kalau misalnya yang tadi predikatnya sama, tapi kalau yang subjeknya sama, misalnya saya mencuci baju, saya memasak nasi. Bisa jadi saya mencuci baju, kemudian memasak nasi. Gitu ya, jadi itu yang dirapatkan si subjeknya sama gitu, itu caranya. Jadi kalau kita melihat ada 1, 2, lebih dari 1 subjek atau lebih dari 1 predikat di situ, kemungkinan itu adalah kalimat majemuk. Kalau ada saya dan, misalnya saya dan ayah saya pergi ke rumah kakek, misalnya itu sebenarnya ada 2. Saya pergi ke rumah kakek, ayah saya pergi ke rumah kakek. Jadi merapat, saya dan ayah saya pergi ke rumah kakek. Nah, ini yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Nah, lihat di sini ya, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif. Nah, kita tandai di sini ya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini kalimat majemuk yang terdiri atas 1 suku kalimat atau klausa bebas. Jadi ada yang disebut dengan klausa bebas dan klausa terikat. Nah, kalimatnya ini atau kita sering menyebutnya anak kalimat, induk kalimat. Ini kan
istilahnya anak kalimat, induk kalimat, tapi sebenarnya karena itu bukan kalimat, tapi cuma satu. Jadi kita sebutnya klausa anak atau klausa induk gitu ya. Di sini klausa ini merupakan gagasannya adalah klausa bebas atau kita sebut klausa induk. Sementara ada hubungan pertalian dari sudut pandang misalnya waktu, sebab yang ada konjungsinya, ini yang kita sebut sebagai klausa anak. Jadi kalau kita bikin kalimat majemuk bertingkat, kita mau cari mana induk kalimatnya atau klausa induknya, cari aja yang tidak ada konjungsinya, ya. Jadi tapi kalau yang tadi yang misalnya ada konjungsinya, itu kemungkinan adalah klausa anak atau anak kalimat di dalam kalimat majemuk bertingkat tersebut. Nah ini. Nah kita lihat di sini contoh ya jenis kalimat majemuk bertingkat itu ada cukup banyak. Misalnya yang pertama, kalimat majemuk bertingkat dengan klausa anak menduduki posisi posisi objek. Misalnya, orang tua itu mengatakan, kita kan sering menemukan kalimat ya, bahwa anak gadisnya mencintai pemuda itu sepenuh hati. Ya, ini objek. Objek ini merupakan klausa anak. Ya. Jadi kan kalimatnya sebenarnya intinya orang tua itu mengatakan apa yang dia katakan objeknya ini, ya. Bahwa anak gadisnya mencintai pemuda itu sepenuh hati. Ini merupakan klausa anak dari perluasan ya, yang menduduki posisi objek seperti ini. Nah, jika diubah ke dalam bentuk pasif, kalimatnya menjadi bahwa anak gadisnya mencintai pemuda itu sepenuh hati telah dikatakan oleh orang tua itu. Ini boleh ya. Jadi bahwa kalau kita lihat proses preposisi bahwa ya ini berbeda dengan tentang ya. Jadi kalau membahas tentang itu salah. Tapi kalau mengatakan bahwa ini boleh karena bahwa kalau kita lihat di kamus dia boleh diletakkan di awal. Ya. Bahwa anak gadis yang mencintai pemuda itu sepenuh hati telah dikatakan oleh orang tua itu. Misalnya ya. Ini contoh klausa anak yang menepati objek dalam sebuah kalimat. Ini satu jenis kalimat majemuk bertingkat. Kemudian kalimat majemuk bertingkat yang kedua ya, di sini kalimat majemuk bertingkat dengan klausa anak berfungsi sebagai keterangan atau klausa adverbial. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas kuliah, ingat ya, keterangan dan subjek selalu dipisahkan oleh tanda koma kalau keterangannya ada di awal. Ya. Setelah menyelesaikan tugas kuliah, Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit. Boleh ditukar ke belakang. Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit setelah menyelesaikan tugas kuliah. Tapi kalau dia diletakkan di belakang, kita tidak perlu koma di situ ya. Ini, jadi ini yang klausa anaknya yang berbentuk klausa adverbial. Dia berupa keterangan, bisa di awal, bisa juga di akhir. Bedanya kalau di awal dia harus dipisahkan dengan koma, dengan subjek ya. Tapi kalau di akhir dia tidak perlu. Karena juga sama misalnya ya. Ini yang mempunyai posisi sebagai keterangan untuk klausa anaknya. Lalu yang selanjutnya kita lihat ada kalimat majemuk dengan perluasan salah satu fungsi sintaksisnya. Bisa subjeknya yang diluaskan ya, diperluas, predikatnya bisa, objeknya atau keterangannya. Nah ini, perluasan itu menggunakan konjungsi yang. Perluasan dengan yang ini bila disematkan dalam klausa induk disebut sebagai klausa relatif. Ya, jadi misalnya dia, makanya kan ibu bilang yang itu boleh di awal sebenarnya. Yang datang kemarin adalah kakak saya, misalnya gitu. Yang datang dalam pertemuan itu adalah kakak sepupu saya, itu boleh di awal. Itu yang sebutan klausa relatif. Nah, kita lihat contoh perluasan untuk subjek misalnya. Paman saya, sebenarnya kan intinya adalah paman saya meninggal kemarin gitu ya. Tapi di situ dia menjelaskan memperluas subjeknya, si paman saya yang mana? Yang tinggal di Bogor, itu tidak pakai koma ya. Ini. Ya, ini kita lihat. Jadi perbedaannya nanti kita lihat dia sebagai keterangan pewatas atau aposisi. Ingat ya, di Puebi bisa dibuka pakai koma atau tidak. Nah, bedakan dengan yang kedua. Misalnya, paman saya guru. Ini. Kecuali kalau paman saya yang mengajar di beberapa sekolah, itu kan tidak usah pakai koma. Tapi kalau gini, paman saya guru.
yang mengajar di beberapa sekolah. Dia kan pakai keterangan pakai aposisi dia. Ya, jadi pakai koma 2 di situ. Paman saya guru yang mengajar di beberapa sekolah gitu kan, datang ke rumah misalnya. Contoh kalimatnya itu tidak selesai ya. Ada titik 4 di situ sebagai apa namanya? Apa sih? Ibu lupa. Jadi lupa namanya ya. Titik 3 itu, elipsis. Nah, di sini. Nah, dia pakai koma karena di situ sebagai aposisi, bukan keterangan pewatas. Nah, kalau yang atas itu pewatas. Tapi kita lihat yang diperluas di situ adalah guru. Paman saya guru, ya, yang mengajar di beberapa sekolah. Nah, itu kan dia yang diperluasnya si gurunya, bukan pamannya gitu ya. Jadi bukan subjeknya, melainkan si predikatnya. Paman saya guru. Nah, si gurunya ini guru yang mengajar di beberapa sekolah, itu pakai aposisi. Lalu yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat dengan perluasan objek. Nah, ini saya membaca buku. Nah, bukunya yang mana? Membaca buku yang mengisahkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ini yang diperluas adalah objeknya, si bukunya. Ya, ini. Jadi ini perluasannya bisa subjek, predikat, objek, bisa juga keterangan. Misalnya, pemerintah membangun jalan raya di daerah transmigrasi. Nah, transmigrasi yang mana? Yang menampung transmigran dari Jawa dan Bali. Nah, ini juga keterangan pewatas transmigrasi yang mana? Ini perluasan keterangan. Jadi, salah satu jenis kalimat majemuk bertingkat ini ada yang dengan perluasan subjek, predikat, objek, atau keterangan. Ini ya. Ini yang disebut sebagai kalimat majemuk tadi. Ada 3, ini yang ketiga jenisnya. Lalu yang keempat, ada juga kalimat majemuk yang dibentuk dari perbandingan. Yakni satu dinyatakan pada klausa induk dan satu lagi dinyatakan pada klausa anak. Klausa anak pada kalimat ini disebut klausa perbandingan. Ya, misalnya ini bisa menggunakan kata lebih atau kurang ya bersama-sama konjungsi daripada atau bentuk sama dengan. Misalnya dia bekerja lebih lama daripada istrinya. Nah, keterangan ini adalah klausa anak sebagai klausa perbandingan. Ya, misalnya penghasilan suaminya sama besar atau sama besar dengan penghasilan istrinya misalnya gitu ya. Itu juga termasuk klausa perbandingan. Nah, ini yang seperti ini. Ini yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat dengan klausa perbandingan. Bisa dipahami sampai di sini untuk kalimat majemuk bertingkat. Nah, kita melihatnya ya, kalimat majemuk itu dari penggunaan konjungsinya tadi. Misalnya dia pakai ya di sini yang, tapi ini perluasan. Coba misalnya yang ini ya, setelah ini menunjukkan waktu misalnya ya. Di sini ada perluasan dengan bahwa, misalnya dengan preposisi. Nah, kalau yang ini bisa pakai karena, sebelum, misalnya sehingga juga bisa ya. Jadi ada banyak sekali konjungsi subordinatif yang bisa kita gunakan untuk, biasanya ini untuk yang ini nih ya, sebagai keterangan untuk membuat kalimat majemuk bertingkat yang fungsinya sebagai keterangan ini. Lalu ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk yang terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi dilihatnya itu dari konjungsi. Ada konjungsi koordinatif juga, ada konjungsi subordinatif juga. Contohnya, sebelum Belanda menginjakan kaki di Indonesia dan orang Inggris belum tiba di negeri-negeri timur, ini kan keterangan sebelum, tapi ada dan di sini. Jadi ini keterangan setaranya. Orang Spanyol telah berhasil mengelilingi dunia, misalnya. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada kata sebelum konjungsi subordinatif, tapi ada juga dan di sini. Ya, ini adalah konjungsi koordinatif. Oke, ini yang disebut dengan kalimat majemuk campuran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kalimat majemuk? Izin Bu. Ya, silakan. Erza. Untuk yang contoh tadi Bu, itu kan yang pertama masih agak bingung Bu. Yang paman saya tinggal di Bogor. Paman saya yang tinggal di Bogor kan itu nggak pakai koma Bu. Ya. Tapi kalau di pengertian dan contoh apositif itu boleh pakai koma kalau menjelaskan subjek. Itu gimana ya Bu? Di sini kalau saya pakai koma boleh nggak? Paman saya
Ini pewatas. Jadi bedakan aposisi dengan pewatas. Yang subjek itu misalnya gini, Presiden RI atau Soekarno aposisi ya, Presiden pertama Republik Indonesia itu aposisi. Tapi kalau di sini dia itu nggak usah pakai koma karena ini keterangan pewatas. Pewatas itu yang mana? Misalnya paman saya yang mana? Mungkin ada yang tinggal di Bogor, ada yang tinggal di Jakarta misalnya. Jadi dia perluasannya paman saya yang tinggal di Bogor gitu. Bedakan dengan yang B ini yang kedua, paman saya guru. Kalau gini, kalau dia yang kedua itu tidak pakai koma, ini bermasalah. Paman saya guru yang mengajar di itu kan punya batasannya kita. Makanya dia pakai aposisi. Tapi kalau yang ini, paman saya yang tinggal di Bogor, ini sebenarnya tidak diperlukan aposisi karena ini bisa jadinya hanya sebagai keterangan pewatas. Seperti itu. Kalau misalkan yang subjeknya itu Presiden Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu pewatas bukan, Bu? Presiden Soekarno ya, yang memproklamasikan atau mencetuskan kemerdekaan pertama Indonesia misalkan. Itu jadi pewatas boleh nggak, Bu? Konteksnya. Itu harusnya pakai aposisi deh kayaknya ya. Nah, itu saya bingung bedanya, Bu, jadi pewatas. Iya, betul. Jadi memang agak sedikit bingung kan. Tapi coba cari baca lagi deh contohnya. Ada lagi nggak contohnya? Ini biar kita belajar bareng-bareng. Saya nggak tahu pewatas itu apa. Tadi cuman pakai contoh kayak satu. Kayak gini misalnya, gini ya. Gimana sih kalau kita sebenarnya kalau bikin kalimat itu kadang bisa dipengaruhi juga oleh misalnya tanda baca itu tanda baca. Jadi intonasi kita. Misalnya perempuan, misalnya perempuan. Misalnya yang berbaju gitu kan itu kan dia langsung aja kan sebenarnya perempuan yang berbaju hijau, nanti ada perempuan yang berbaju merah, perempuan yang berbaju kuning misalnya gitu ya. Kemudian beda kalau dua perempuan baru yang berbaju hijau dan berbaju kuning misalnya itu baru pakai aposisi. Iya paham, tapi untuk batasnya nggak ada tumpuan khusus ya, Bu? Kayak pemahaman doang gitu, Bu? Atau ada? Kalau pewatas, nanti Ibu coba baca lagi ada sudah di TBBI, Tata Bahasa Baku, Bahasa Indonesia. Tapi memang itu bahasanya agak ngejelimet gitu ya. Jadi kita bikinnya gini aja lah, kalau misalnya dia kita baca, terus kayak kita nggak perlu koma gitu atau tidak perlu perhentian, ya kita cukup itu pakai pewatas deh. Misalnya paman kayak seperti ya, paman saya yang tinggal di Bogor meninggal kemarin. Paman saya misalnya yang tinggal di Bogor dan di Jakarta, misalnya di Bogor dan di Sumedang akan datang ke rumah. Nah itu baru pakai koma aposisi. Oke, paham. Sedikit paham, tapi kalau kasus yang lebih kompleks mungkin masih mikir-mikir, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalian kan nggak akan jadi ahli bahasa, tapi minimal kita bisa punya gambaran kapan pakai aposisi, kapan yang disebut dengan keterangan pewatas. Karena di PUEBI pun dijelaskannya singkat sekali kan, cuma penggunaan koma misalnya. Nah kan di situ pewatas misalnya gini, ada yang koma misalnya ya, untuk kata misalnya gitu kan, dia kan pakai koma 2 ya, aposisi. Kamu sambil buka PUEBI nggak? Sambil, Bu. Ya coba, yang contoh misalnya nih, yang pakai misalnya. Bacain deh. Ada nggak? Yang keterangan pakai aposisi. Misalnya kan pakai koma 2 tuh ya. Iya, Bu. Coba baca. Tolong Kok nggak ada contohnya ya, Bu? Nggak ada ya? Oh, di PUEBI kayaknya ada deh. Tadi Ibu coba buka. Yang lain ada nggak? Tadi coba saya tidak ada. Dulu. Coba kita buka dulu. Ibu lagi buka PUEBI sih tadi mana ya? Ini. Sebentar. Ya, menunggu karena dia di drive. Nah ini, di daerah kami, misalnya, ya, ini keterangan aposisi, keterangan tambahan. Misalnya gini, kan dia nggak bilang di daerah kami misalnya, koma, kan dia harus koma. Jadi sebenarnya kan pewatasnya kalau aposisi itu ada 2 koma yang mengapit. Ini contoh kalimatnya, poin ke-12, kalau kalian buka halaman 43. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami,
Misalnya, itu dia pakai aposisi. Banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, itu pakai ya. Jadi sebelum koma, sebelum baik ada koma, setelah perempuan ada koma, harus mengikuti latihan. Jadi itu posisinya kayak kalau kita pakai tanda pisah, ya kan? Jadi posisi ini untuk keterangan ini bisa pakai tanda pisah, bisa juga pakai posisi koma 2 itu yang mengapit. Misalnya beda kalau misalnya bandingkan dengan pewatas ya yang pemakainya tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi, misalnya, kalau siswa yang lulus dengan nilai tinggi dan berpredikat, nah itu mungkin harus pakai aposisi, keterangan tambahan. Siswa yang mana gitu. Tapi kalau ini kan dia siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Ya, dia tidak usah pakai koma karena dia pewatas. Nah, itu. Tapi kalau tadi misalnya ya, baik bla 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 maupun bla bla bla, dia disebut sebagai keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ya, misalnya kalau ada kalimat yang kompleks boleh juga nanti kalau misalnya Erza menemukan, boleh kita munculkan di sini lalu kita analisis bareng-bareng gimana penggunaannya. Kalau kamu menemukan yang kompleks misalnya kasusnya, ya ini yang sederhana dulu. Oh ya Bu, izin Bu, untuk aposisi itu harus diapit oleh 2 koma atau boleh 1 ya? Harusnya 2. Harus 2. Nah, tapi di contoh-contoh Google itu banyak yang 1 doang, Bu. Misalkan, apa nih? Coba. Banyak banget contohnya. Itu nggak boleh ya, Bu? Karena dia aposisi, dia diapit koma. Sama, karena gini, posisinya sama kalau kita pakai tanda pisah. Kamu buka deh tanda pisah. Misalnya tanda pisah itu kan keterangan tambahan. Misalnya kita gini, bla bla bla, misalnya ada keterangan yang dituliskan oleh si redaksi, bisa redaktur misalnya gitu ya, di berita misalnya, dia kan pakai tanda pisah yang panjang itu. Nah, dia kan di ujung, di depan pakai, di belakang pakai. Posisinya sama dengan aposisi. Gitu. Jadi kita masih salah. Ibu pun kadang masih salah ya. Jadi kadang-kadang ibu lagi salah nggak bikin kalimat. Jadi yang tadi saya baik bla 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 maupun bla 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 dia pakai koma. Karena itu adalah keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Nah, banyak yang memang masih salah sih. Tapi harusnya dia pakai 2 koma yang mengapit itu. Ya. Ya kalau soal salah, ya memang kita kan, Ibu kan sudah bilang bahwa penggunaan tanda baca di masyarakat, memang penggunaan bahasa di masyarakat itu masih banyak kesalahan. Sehingga kita, orang yang sedang belajar, benar-benar harus berpikir secara idealistis. Artinya kita harus benar-benar tahu yang benar itu apa, yang salah itu apa. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada yang disebut dengan kesalahan memfosil di masyarakat kita. Oh, ini udah nggak bisa diperbaiki karena orang pahamnya begini gitu. Tetapi kan kita kembali pada bahasa itu dinamis. Aturan penggunaannya pun bisa saja berubah. Misalnya ejaan zaman dulu dengan ejaan zaman sekarang mungkin sudah beda gitu ya. Jadi kalau orang zaman dulu di sekolah belajarnya ejaan pakai ejaan apa, terus dia sekarang beda lagi ejaannya. Mungkin aturannya pun sudah berubah gitu. Jadi ya ilmu atau pengetahuan memang selalu berkembang dan mengikuti zamannya. Gitu, tetapi minimal kalau kita sudah punya pedomannya seperti oke, sekarang kita pakai PUEBI, kita berpedoman pada PUEBI itu aja, jadi ya udah kita ikuti aja PUEBI seperti itu ya. Bu, dan izin ya, Bu, satu lagi Bu. Apa? Itu kalau contoh yang misalkan Fajar memukul kepala adiknya, koma Anto, itu boleh nggak Bu? Fajar memukul kepala adiknya, koma Anto. Harusnya Antonya atau adiknya? Coba, Anto dulu atau adiknya? Fajar memukul kepala Anto, adiknya. Kalau saya ubah jadi aposisi, misalkan Anto, adik kedua Fajar, dipukul kepalanya oleh Fajar, oleh Kevin misalkan. Iya, diubahin. Kalau tadi nggak boleh ya Bu? Agak rancu nggak? Misalnya gini, Fajar memukul kepala adiknya, koma Anto. Dia harus pakai aposisi. Dia harus pakai aposisi, karena kalau enggak, jadi dipikirnya kita mukul kepala adik si Anto. Iya. Ya kan? Salah. Iya kan? Kalau misalnya nggak pakai aposisi, itu jadinya kita mukul kepala, bukan kepala adiknya, tapi adiknya si Anto yang kita pukul. Jadi kan sebenarnya tanda koma itu kan bisa, misalnya gini, tanda koma nih ya, mari kita makan, koma, teman. Tanpa koma, mari kita makan teman. Iya kan? Bahaya loh.
ya kan? Misalnya gitu ya. Gitu. Jadi tapi kan nggak mungkin dia pakai aposisi. Anto kan selesai kalimat jadi titik dong di belakang. Iya, titik di situ Bu contohnya. Iyalah, karena kan dia nggak bisa, karena dia di akhir kalimat. Oke. Iya kan? Masa ada koma terus titik? Nggak mungkin. Banyak banget yang kayak gitu Bu. Terima Iya kasih. memang. Oke, sama-sama. Jadi itu boleh juga jadi bahan analisis kalian ya. Belajar bahasa tuh bisa di mana aja. Kalau kita lihat di internet misalnya, akan banyak sekali kita temukan kesalahan. Nah, di situ posisi kita ini adalah seorang pembelajar, orang yang sedang belajar gitu. Kita memang harus bersikap idealistis. Artinya, harusnya nggak boleh nih seperti ini. Bahkan ibu tuh, saking ibu terus belajar bahasa Indonesia, itu kalau nonton berita bukan hanya ngedengerin beritanya gimana. Kadang, kalimatnya dia nggak punya struktur, nggak punya subjek nih. Jadi sampai seperti itu gitu. Jadi bukan main, kenapa sih para pembaca berita, para narator dalam pembaca berita, yang dibaca berita gitu, yang baca berita, itu banyak sekali membuat kalimat yang nggak pakai subjek gitu. Misalnya ya, dia pakai, dalam kejadian ini menyebabkan gitu kan, itu kan nggak punya subjek. Dalam kejadian ini menyebabkan adanya misalnya korban jiwa. Nah itu nggak punya subjek, harusnya kan kejadian ini menyebabkan adanya korban jiwa. Itu kan kita kadang tidak sadar ngomong kayak gitu, padahal struktur kita tuh salah. Nah ya memang kalian kan, ibu tahu diingatkan bahwa ngajar bahasa Indonesia ke mahasiswa ini di MKU bukan mau menjadikan kalian sebagai ahli bahasa. Jadi kalian tuh benar-benar nggak harus baca tata bahasa baku, nggak harus juga gitu. Tapi minimal informasi-informasi ini menjadi pembelajaran buat kalian. Jadi kalian cari lagi informasi sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nanti tertarik mempelajari lebih banyak lagi, ya nggak salah kan. Ahli statistik juga sebagai ahli bahasa gitu, nggak masalah kan. Bisa aja nanti di bagian di BPS nanti jadi bagian yang ngurusin soal kebahasaan, surat menyurat dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Ini untuk sampai kalimat wajib doang ya, baru kalimat yang gramatikal. Kalimat secara gramatik. Oke. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Kita lanjutkan dengan kalimat. Oh, ada. Silakan. Iya Bu, yang kalimat kalimat majemuk tadi itu yang tanda koma posisinya itu di depan ada tanda koma, itu masih bingung Bu, kapan ditaruh di depan sebelum subjek. Yang ini? Yang mana? Salin dia keberapa? Salin yang sebelumnya Bu. Ini? Iya. Okay. Iya. Setelah menyelesaikan tugas kuliah. Jadi ini kalau kita buka di PUEBI itu ada aturannya bahwa keterangan ya dalam kalimat maju bertingkat, tanda koma digunakan untuk memisahkan keterangan dengan subjek. Jadi kan kalau kita lihat di sini, ini adalah keterangan yang berfungsi yang posisinya sebagai anak kalimat atau anak klausa. Nah, dia adalah klausa induk atau induk kalimat. Kan sebenarnya kalimatnya, Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit. Kapan tapinya gitu kan? Nah, itu kan pertanyaannya kapannya. Nah, kapan itu kan waktu nih di sini. Setelah menyelesaikan tugas kuliah. Gitu. Ini adalah anak klausa, anak kalimat. Bagaimana Bu membedakan anak kalimat dengan induk kalimat? Membedakannya dilihat dari anak kalimat itu selalu menggunakan konjungsi ini misalnya. Tadi ada hubungan yang berhubungan dengan ya di penjelasannya di sini misalnya ya ada hubungan sudut pandang waktu, tempat, sebab, akibat, misalnya sehingga, jika, syarat gitu ya. Ini selalu ditempatkan sebagai klausa anak atau anak kalimat. Nah, seperti ini dia setelah menyelesaikan tugas kuliah, ini kan sebenarnya bukan kalimat, ini klausa. Sebenarnya dia sama si Amir. Setelah Amir menyelesaikan tugas kuliah, Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit. Ada dua nih sebenarnya klausanya, gitu kan. Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit, boleh di belakang. Setelah menyelesaikan tugas kuliah. Nah, kalau dia diletakkan di belakang, nih, Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit setelah menyelesaikan tugas kuliah, itu tidak perlu tanda koma. Tapi kalau dia di depan seperti ini, untuk memisahkan ini, karena gini, kalau tidak pakai tanda koma, bahayanya adalah bisa kita bablas misalnya, setelah menyelesaikan tugas kuliah Amir, kalimatnya bisa berubah seperti ini. Misalnya Ibu akan buatkan kalimat lain yang bisa berbeda maknanya. Ya, sebentar.
Nih, kalau ibu tidak berikan koma dalam kalimat ini, kamu lihat, kita lihat semua ya. Ini bisa bablas. Setelah menyelesaikan tugas kuliah Amir, kan bisa aja di sini sebenarnya kita tambahkan Mira akan menjenguk dia lagi, menjadi subjeknya si Mira, bukan si Amir lagi. Gitu kan? Tapi kalau kita pakaikan koma di sini, subjeknya si Amir dia. Gitu kan? Setelah menyelesaikan tugas kuliah, Amir jadi sini. Setelah Amir menyelesaikan tugas kuliah, karena dia Amir dengan Amir di sini sama, di sini ada Amir sebenarnya. Ini yang disebut dengan subjek yang sama. Di sini kita hilangkan satu, yang kita hilangkan itu selalu di bagian ini. Kenapa? Karena kalimat induknya, induk kalimat itu selalu membutuhkan subjek di sini. Ya. Setelah misalnya tugas kuliah, ini akan berbeda lagi kalau kita buatnya misalnya Amir akan menjenguk Diana di rumah sakit setelah, nah ini nggak usah pakai koma, dia di belakang, menyelesaikan tugas kuliah. Gini. Tapi kalau dia di depan, kita membutuhkan koma di sini agar kita tidak bablas menjadi setelah menyelesaikan tugas kuliah Amir. Nah, ini nggak ada subjek nanti. Nah, boleh aja nanti si Mira ditambahin gitu. Jadi si Mira ngerjain tugas kuliahnya si Amir dulu, kan akan beda makna. Terus si Mira akan ngejenguk Diana. Tapi kalau begini kan setelah menyelesaikan tugas kuliah, si Amir nih subjeknya akan menjenguk Diana di rumah sakit. Bisa dipahami? Iya Bu, bisa Bu. Ngerti ya? Masih. Gitu ya. Jadi sama-sama. Jadi kita benar-benar harus melihat ini akan ada kesalahan penafsiran kalau dia tidak pakai koma di sini. Makanya kenapa di PUEB dijelaskan ya, tanda koma digunakan untuk memisahkan keterangan dengan subjek pada kalimat majemuk bertingkat. Karena kalau enggak kita bisa bablas terus bacanya. Nah, itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tanya Ibu lagi yang kalimat pelengkap itu yang untuk menentukan kalimat pelengkap di suatu kalimat itu bagaimana? Oke, kita hapus dulu ya ini. Nah, ada yang namanya objek, ya. Ada yang namanya pelengkap. Dalam bahasa Indonesia ini komplement, bahasa Inggris namanya komplement. Ya. Nah, si objek ini, jangan pakai ini deh. Objek ini, ya, boleh deh pakai ini, akan berubah menjadi subjek kalau kalimatnya diubah menjadi kalimat pasif. Contoh ya, Umar membaca koran. Ini kalimat aktif, ya. Kalimat aktif. Kalimat aktif ya. Ini kalimat pasifnya. Koran dibaca oleh Umar. Ini objek. Jadi dia menjadi, ya, objeknya menjadi subjek. Nah, kita tandai dulu. Subjek. Suara apa itu? Objek. Ya. Ini jadi subjek, predikat. Ya. Ini jadi objek ya. Nah, ini kebalik. Ya, jadi si objek ini jadi subjek. Tapi kalau pelengkap, contohnya, contohnya. Baju di sini bukan objek. Ini adalah pelengkap. Karena dia tidak bisa berubah menjadi baju dijualan, nggak ada. Gitu ya. Misalnya, nggak bisa nih. Kalau kita lihat di sini, misalnya, atau ini deh. Kakak saya menangis misalnya. Terseduh-seduh. Nah, ini bukan objek, terseduh-seduh. Karena menangis itu nggak butuh objek. Dan nggak mungkin terseduh-seduh dinangis, nggak mungkin. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika dia adalah objek,
dia akan bisa berubah menjadi subjek kalau kalimatnya diubah ke dalam kalimat pasif. Sedangkan kalau pelengkap ini, misalnya kakak saya menangis, ya ini biasanya mengikuti ya si pelengkap ini mengikuti predikat yang tidak, yang intransitif misalnya. Tapi hati-hati, dia bisa saja sebagai keterangan. Jadi kita bisa saja ketukar itu keterangan atau pelengkap misalnya. Ya, ini contoh nih. Kalau misalnya kita bikin yang tadi ya, ibu saya, bandingkan nih contoh ini ya, 2 kalimat. Ibu saya menjual baju di pasar dengan ibu saya berjualan baju di pasar. Yang kalimat pertama ini objek, karena dia baju dijual oleh ibu saya di pasar. Tapi kalau yang kedua tidak bisa jadi subjek, maka dia disebut dengan pelengkap atau komplement. Ini yang siapa tadi? Bisa dipahami nggak? Iya Bu, berarti kalau misalnya dia tidak bisa di objek, Ubah tidak bisa menjadi tidak subjek bisa ya. Jadi itu objek. bukan pelengkap. Nah, gitu iya, ya. kalau pelengkap itu yang seperti ini. Misalnya ini sepertinya objek kan. Ibu saya berjualan baju, tapi dia bukan objek. Dia ini pelengkap karena si baju ini tidak bisa berubah menjadi subjek. Sedangkan kalau ibu saya menjual baju, ini bisa baju dijual oleh ibu saya di pasar. Ini dia bisa menjadi subjek, makanya dia sebut objek. Sedangkan yang ini baju di sini posisinya sebagai pelengkap. Oh iya. Oke, Iya, jelas Bu. ya? Oke. Iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau kalimat memang kita punya banyak sekali topik untuk kalimat. Jadi silakan bertanya saja supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, ada? Oke, Ibu kembali lagi ke Salindia. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Tadi kalimat yang dilihat secara gramatik, sekarang kita akan melihat kalimat secara fungsional ya. Jadi kalimat secara fungsional dibedakan atas 4 ya. Ada kalimat deklaratif atau apa? Kita sebut kalimat apa? Deklaratif, pernyataan. Interrogatif kalimat apa? Pertanyaan. Imperatif kalimat perintah atau larangan. Jangan cuma perintah ya, larangan juga termasuk imperatif. Dan yang terakhir ada eksklamatif. Ini kalimat apa? Seruan ya. Jadi ini istilahnya, deklaratif itu pernyataan kalau kita pakai nomina ya, interrogatif itu pertanyaan, imperatif larangan, atau perintah, eksklamatif itu adalah seruan. Jadi kita cari kesetaraannya. Nah, kita lihat contoh deklaratif ini berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Contoh, ABRI dan rakyat bahu-membahu membangun jembatan desa. Ini informasi ya, pernyataan. Ini yang disebut dengan kalimat deklaratif. Kemudian ada kalimat interrogatif, dia harus pakai tanda tanya, misalnya adik Simba ada ya, apa yang kau sumbangkan kepada para korban gempa itu, dan dia diakhiri dengan tanda tanya biasanya. Ini fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi atau respons dari orang lain yang menjadi oke, jangan lawan. Ibu tidak suka pakai kata lawan, bicara harusnya mitra bicara ya, kita pakai istilahnya mitra bicara. Kalau lawan nanti jadi berantem terus ya, kalau mitra kan enggak. Kemudian kalimat imperatif ini menyuruh atau melarang orang lain melakukan sesuatu atau bersesuatu. Misalnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau mohon tidak berisik, atau jangan mencoret-coret tembok misalnya gitu ya. Ini kalimat imperatif. Kalau misalnya larangan itu kan jangan, misalnya untuk tidak, misalnya mohon tidak. Nah, itu juga ada level-levelnya, ada yang kasar, ada yang halus misalnya gitu. Jadi kalau kita mempelajari secara detail yang sebutkan kalimat imperatif ini juga ada banyak. Jangan misalnya, dilarang, mohon gitu kan, yang positif, ada yang negatif. Nah, ini yang disebut dengan kalimat imperatif, tapi tujuannya adalah, fungsinya adalah untuk menyuruh atau melarang ya. Misalnya, tolong bukakan pintu itu. Nah, itu juga imperatif. Jangan menginjak rumput misalnya, itu juga imperatif. Lalu yang terakhir ada kalimat eksklamatif. Ini adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan yang kuat atau perasaan yang bersifat spontan. Jadi biasanya ada seruan, kata seru ya, kata aduh misalnya. Amboy, betapa cantiknya dia misalnya. Ya. Jadi
ada kata serunya di situ, kata yang punya interjeksi ya. Kita ada kelas kata namanya interjeksi misalnya. Jadi itu kayak seruan-seruan gitu, itu spontan, perasaan. Alamak misalnya. Ya itu bisa jadi kalimat eksklamatif. Seperti itu. Ini yang disebut dengan kalimat secara fungsional. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, bisa dipahami perbedaannya? Kita belum masuk ke inti kalimat dalam karya ilmiah ya. Jadi masih banyak nih bahasannya. Oke. Sudah? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Satya, Apakah silakan. kalimat imperatif itu selalu menggunakan tanda seru, Bu? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Tanda seru kalau kita lihat di UEBI misalnya, coba deh sambil buka ya, kita lihat sebenarnya fungsi tanda seru itu apa sih? Karena bisa saja tanda titik ya kalau kalimat kalimat imperatif. Coba ada nggak di sini tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Tetapi ingat jangan pakai tanda seru 3 misalnya karena saking emosinya atau saking ditekankannya kita pakai tanda seru 3, enggak juga ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya. Misalnya alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Misalnya kalimat yang ini juga kalimat eksklamatif juga bisa saja kalimat yang menunjukkan perasaan yang kuat dia bisa saja pakai tanda seru. Tetapi tidak selalu harus pakai tanda seru ya misalnya. Nah ini bayarlah pajak tepat. Jadi intinya harus menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Nah, itu disebut tanda seru. Tapi nggak semuanya pakai tanda seru. Misalnya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik ketika menjawab pertanyaan ini. Gitu kan nggak harus pakai tanda seru juga. Itu kan perintah. Ya, misalnya dalam soal, nah itu nggak selalu pakai tanda seru. Tapi tadi yang berhubungan dengan emosi, misalnya itu dia ketidakpercayaan atau kesungguhan, ya itu seruan atau perintah. Jadi bisa di kalimat eksklamatif, bisa juga di kalimat imperatif sebenarnya tanda seru itu. Tapi tentu tidak semuanya harus pakai tanda seru. Misalnya kalimat perintah di dalam soal bahasa Indonesia misalnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dalam menjawab pertanyaan berikut titik. Gitu kan cukup boleh ya. Karena dia nggak pakai emosi, dia nggak pakai ketidakpercayaan misalnya. Seperti itu ya Satya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Kita akan masuk pada inti ya. Jadi apa yang disebut dengan kalimat dalam karya ilmiah? Mengapa diarahkan seperti ini? Karena nanti akhirnya Anda harus menulis karya ilmiah. Kalimat dalam karya ilmiah itu ada 3 ya, harus lugas, lalu harus mematuhi kaidah gramatika atau tata bahasa, dan juga harus efektif. Kita lihat satu persatu. Kalimat yang lugas, yang pertama adalah kalimat itu harus apa adanya. Contoh, Bu Menteri datang berkebaya merah. Nah, ini sederhana, lugas, apa adanya. Tapi kalau kita lihat kalimat yang kedua yang tidak apa adanya, misalnya, Bu Menteri datang dengan mengenakan baju kebaya berwarna merah. Maknanya sama, tetapi yang satu lebih lugas dibandingkan yang kedua. Yang ke satu ya, atau yang pertama dia lebih lugas dibandingkan kalimat yang kedua, lebih apa adanya. Misalnya tadi ya, Bu Menteri datang berkebaya itu artinya memakai baju kebaya gitu kan. Kebaya itu kan baju, berkebaya merah. Kalau dia kan yang bawa dengan mengenakan baju kebaya berwarna. Jadi buatlah kalimat karya ilmiah itu lugas atau apa adanya salah satunya. Yang kedua, hemat kata. Ini termasuk ketika kemarin kita membahas kata, bagaimana memilih kata, ini termasuk. Jadi kalau kita membuat kalimat kan otomatis kata itu ada konteksnya dalam kalimat. Nah, ketika ada yang bersinonim, ada hipernim dan hiponim, misalnya bunga, kan kita harus menghilangkan misalnya kalau sudah ada hipernimnya nggak usah lah pakai hiponim, misalnya mawar dan melati nggak usah bunga mawar dan bunga melati misalnya. Kemudian yang tidak pakai jamak, misalnya sudah para pakai ibu-ibu, nah itu juga jamak dengan jamak misalnya. Lalu menggunakan kata yang tidak tepat konteks, misalnya menggunakan kata daripada, penelitian ini dibuat daripada bla bla bla, gitu juga nggak boleh gitu ya. Ada juga kata-kata yang menanggalkan hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau jam misalnya, tapi ini kembali pada konteks seperti itu. Jadi sudah dalam konteks kalimat. Kalau kemarin kita masih dalam konteks kata, ini sebenarnya sama. Apa penggunaan kata yang hemat atau kehematan kata di dalam pilihan kata, ini masuk juga nanti ke dalam kalimat yang lugas. Artinya kalau kalimatnya itu sudah
tidak mubazir lagi kata-katanya, dia bisa jadi kalimat yang lugas seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kalimat yang lugas itu tidak bermakna kias. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah, ini ibu ulangi lagi bahwa Bu boleh nggak sih pakai majas? Nah kemarin ada yang mungkin di kelas ini atau kelas lain Ibu lupa, ada yang tanya, Bu kalau majas dipakai nggak sih Bu? Atau idiom gitu kan? Nah idiom kan dilarang di situ digunakan, tidak banyak digunakan dalam, atau biasanya menghindari penggunaan idiom dalam konteks karya ilmiah gitu ya. Begitu juga dengan yang ini, misalnya metafora. Metafora boleh digunakan misalnya majas, tapi untuk menjelaskan atau mempermudah penjelasan, contoh yang Ibu berikan adalah misalnya kita pakai kata batu loncatan. Nah, batu loncatan itu kalau diterjemahkan itu sebenarnya panjang, makanya kita pakai batu loncatan orang langsung ngerti gitu ya. Tapi kalau yang konteks dia malah jadi misalnya kambing hitam atau orang yang dipersalahkan, sama dengan ya itu sih nggak usah pakai makna-makna kias, nggak boleh. Jadi kita harus pakai makna yang lugas. Contohnya ada kalimat harga beras sudah mencekik leher, tetapi pejabat mengatakan masih terjangkau. Nah, sebenarnya ini sudah sangat berkias. Akhirnya harus kita ganti dengan harga beras sudah sangat mahal. Misalnya itu yang lebih lugas dari segi makna. Lalu yang keempat, kalimat lugas itu bebas dari ketaksaan. Jadi ambiguitas. Contoh, istri lurah yang baru itu cantik sekali. Ya, yang cantik yang baru itu istrinya apa si lurahnya yang baru diangkat. Jadi kita harus mempertegas maknanya dengan membuat istri lurah yang baru diangkat itu cantik sekali. Jadi lurah yang baru diangkat ya. Misalnya istri lurah yang baru dinikahi itu cantik sekali. Nah, ini sebenarnya yang kedua, yang pertama istri lurah. Nah ini juga harusnya mungkin bisa dipakaikan aposisi nih di sini. Ya istri lurah, lurahnya yang mana? Oh ini kan istri lurah. Istri lurah yang baru diangkat itu istri lurah yang baru diangkat. Jadi kan lurahnya yang baru diangkat misalnya. Ini contoh ya. Tapi nanti kita cek kembali. Lalu yang selanjutnya yang kelima, kalimat dalam karya ilmiah yang lugas itu adalah kalimat yang bernalar atau diterima oleh akal dan logika. Bernalar itu kalau kita bicara soal bernalar, salah satu contohnya adalah kalimat itu harus sesuai dengan fakta. Misalnya ketika kita bilang ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak 18 Agustus 1945 misalnya. Salah ya, gitu kan. Jadi faktanya tidak sesuai, itu juga disebut tidak bernalar. Ketika kita membuat pernyataan tetapi tidak sesuai dengan fakta, nah ini pun tidak boleh misalnya. Atau bahasa Indonesia mendapat posisi sebagai bahasa negara sejak 28 Oktober 1928. Itu juga salah. Kenapa? Karena tahun 1928 kita belum punya negara ya. Ini contoh. Jadi ini contoh dari kalimat yang lugas, tidak apa adanya, hemat kata, tidak bermakna kias, bebas dari ketaksaan dan bernalar. Oke. Selanjutnya kita lihat ada juga kalimat yang gramatikal. Ini banyak, Ibu jelaskan satu persatu, banyak sekali sebenarnya ya. Semoga kalian tidak ketiduran ya. Nah, ini beda nih kalau Ibu ngajar di kelas kan Ibu ngeliatin kalian, mantau nih kalian merhatiin apa enggak. Tapi kalau yang ini, tapi kalau ini kan Ibu nggak bisa lihat kalian lagi ngapain, ada yang mungkin tidur-tiduran, ya itu adalah satu hak kalian, tapi kemudian intinya adalah yang penting kalian ngerti lah kalau Ibu, yang penting kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita lihat ya, kalimat yang gramatikal dilihat misalnya ada kalimat pokok harus memiliki unsur subjek dan predikat, ada letak predikat, jadi Ibu jelaskan satu-satu ya. Letak predikat dan objek harus erat. Keterangan tambahan diletakkan dekat dengan yang diterangkannya. Menggunakan struktur verba pasif dengan memperhatikan jenis pelakunya. Tidak menggunakan kalimat inversi. Menggunakan konstruksi sintaksis atau bukan konstruksi analitis ya di sini. Kemudian memperhatikan penggunaan konjungsi dalam kalimat majemuk. Menghindari penggunaan kata dan sebagainya dan lain-lain jika sudah menggunakan kata seperti misalnya atau antara lain. Menghindari penggunaan konjungsi bersama-sama yang bukan merupakan konjungsi relatif misalnya meskipun dengan tetapi ya. Tidak menggunakan anteseden kosong dan menggunakan kata kerja bantu copula ya hanya untuk kalimat yang subjek atau predikatnya berupa frasa yang relatif panjang. Nah, kita lihat satu persatu. Oh, satu lagi ada, lupa Ibu. Gaya kalimat pasif nanti yang terakhir ya. Lihat, subjek dan predikat pada kalimat mayor. Jadi kalau kita bikin kalimat dalam karya ilmiah yang menjadi kalimat utamanya itu harus jelas subjek dan predikatnya lengkap.
Nah, ini yang disebut dengan subjek dan predikat pada kalimat mayor atau kalimat lengkap. Jadi sebuah kalimat dalam paragraf karya ilmiah yang akan menjadi kalimat pokok harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian predikat dan objek harus erat. Nah, misalnya gini. Ketika kita membuat kalimat ya, ini antara predikat dan objek ini harus dekat. Ada kalimat yang salah, ini sering kita bahasnya. Para pembicara seminar itu membicarakan tentang bahaya narkoba bagi para generasi muda. Nah, si subjeknya kan para pembicara seminar itu, sampai itu tuh subjek, membicarakan predikat. Nah, setelah predikat itu harusnya langsung objek, tapi di sini kita lihat dia ada preposisi tentang. Ya, ini. Ya, ini agak ya mengganggu. Ini mengganggu sekali, membuat si predikat dengan si objeknya jauh. Nah, di sini predikatnya adalah ya, membicarakan, objeknya adalah bahaya narkoba. Kita lihat antara predikat dan objek terdapat kata tentang yang harusnya ditanggalkan sehingga kalimatnya menjadi para pembicara seminar itu membicarakan. Ini bedakan dengan tadi pelengkap. Kalau misalnya membicarakan langsung objek, membicarakan apa? Tapi kalau berbicara, orang bertanya berbicara tentang apa, gitu ya. Nah, kalau berbicara dia tidak perlu objek, jadi si tentang bla 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 itu nggak masalah karena dia bukan objek. Tapi kalau membicarakan itu harus langsung objeknya. Ini perbedaannya antara objek dan pelengkap yang tadi ditanyakan. Kalau misalnya berbicara tentang bahaya narkoba bagi para generasi muda itu benar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya membicarakan harus langsung objek. Membicarakan apa kan gitu. Bahaya narkoba bagi para generasi muda dibicarakan oleh para pembicara seminar itu. Ini berhubungan dengan kalau kalimatnya kita ubah menjadi kalimat pasif. Kalau ada tentang, misalnya, tentang bahaya narkoba bagi para generasi muda dibicarakan para pembicara seminar itu akan agak mengganggu. Jadi kita tidak punya subjek karena ada tentang sebagai preposisi di situ di awal. Tapi kalau tentangnya dihilangkan, bahaya narkoba bagi para generasi muda itu akan menjadi subjeknya. Itu ya, ini yang tadi Ibu bahas juga. Yang selanjutnya adalah tempat keterangan tambahan. Jadi tadi ada keterangan pewatas atau keterangan aposisi gitu ya. Keterangan tambahan ini harus terletak langsung ya di sebelah kanan unsur yang diterangkannya. Misalnya gini. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih. Kenakan remaja ya, terutama mengenai ini harusnya pakai koma di sini, aposisi dia. Bentar. Kenakalan remaja banyak menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat, terutama mengenai penyalahgunaan obat terlarang. Jadi, penyalahgunaan obat terlarang ini adalah jenis kenakalan remajanya. Oleh karena itu, harusnya dia diletakkan di kenakalan remaja ini. Kan gini jadinya. Kenakalan remaja terutama mengenai penyalahgunaan obat terlarang, gitu ya. Ini keterangan tambahan untuk kenakalan remaja jenis apa. Dia harus nempel ke si yang diterangkannya ini. Banyak menjadi, ini baru predikatnya. Banyak menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat. Sementara kalau kita lihat contoh yang di atas ini yang salah, dia sudah selesai dulu kalimatnya, keterangannya ya, terutama mengenai penyalahgunaan obat terlarang di belakang. Jadi kita akan mencari masyarakat dia menerangkan apa sih sebenarnya gitu. Kalau di sini harusnya kan kita tahu maksudnya kenakalan remaja tentang penyalahgunaan obat terlarang gitu. Ini dekat di sini. Ini yang disebut dengan keterangan tambahan. Jadi keterangan tambahan itu harus diletakkan dekat dengan yang diterangkannya. Jangan seperti ini. Jadi lompat-lompat idenya seperti itu. Ini yang selanjutnya adalah pelaku verba pasif. Nah, kalau kita lihat ya, kalimat di dalam karya ilmiah itu, ini harusnya kayaknya bentar-bentar. Nah, ini nggak usah masuk di sini deh. Ini masuknya di apa saja? Ini masuknya masuk ke kalimat verba pasif. Jadi gini, ketika kita membuat kalimat ke dalam karya ilmiah, ya, kita lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Alasannya apa sih, Bu? Alasannya adalah yang paling penting di dalam sebuah karya ilmiah itu bukan siapa yang melakukan penulisan, siapa yang meneliti itu, melainkan apa yang diteliti. Jadi objeknya yang penting. Oleh karena itu kita jarang sekali akan menemukan kalimat yang misalnya peneliti menemukan beberapa, tapi dalam penelitian ini ditemukan beberapa gitu kan kalimatnya. Karena si objeknya nih yang dimunculkan, bukan si subjeknya.
gitu. Makanya dia kan dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor bla bla bla. Bukan peneliti menemukan beberapa faktor. Jadi dia selalu menggunakan kalimat pasif. Nah, bagaimana membuat kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia? Kita akan lihat ya. Kalimat pasif ini dalam bahasa Indonesia dilihat dari siapa pelakunya. Misalnya kalau pelakunya itu adalah kata ganti orang ya, seperti saya, kami, dan mereka ya, polanya harus aspek, lalu pelakunya, lalu verba. Contoh kalimat ini salah. Surat saudara kami sudah terima. Jadi kan sebenarnya bahaya nih. Bisa saja jadi surat saudara kami sudah terima. Nah, ini salah. Jadi rumusnya adalah aspeknya dulu sudah, aspek itu aspeknya sudah itu aspek di sini. Pelakunya itu kami dan verbanya terima. Dan dia tidak pakai me. Ya, misalnya dia pakai kata dasar, verba dasar seperti ini. Surat saudara sudah kami terima. Ini bentuk pertama kalau pelakunya adalah kata ganti orang. Jadi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia tidak selalu pakai oleh bla 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 gitu ya, tapi kita lihat siapa pelakunya dulu. Yang kedua, jika pelakunya ya adalah nama diri, nama orang misalnya seperti Hasan, atau nama perkerabatan seperti ayah, nama jabatan atau nama pangkat misalnya, kalimat itu polanya adalah verba berawalan di plus oleh plus pelaku. Misalnya Hasan menanam mangga itu gitu ya, menanam pohon mangga itu. Kalimat pasifnya menjadi pohon mangga itu ditanam oleh Hasan, atau ayah menanam pohon mangga itu, menjadi pohon mangga itu ditanam oleh Hasan. Jadi verba berawalan di, ditanam, ada oleh dan pelakunya. Nah, pelakunya ini nama diri, bisa nama perkerabatan, nama jabatan, atau nama pangkat. Ini ya, kalau dia sebagai verba pasif yang bentuk kedua. Lalu verba pasif bentuk ketiga. Jika pelakunya kata ganti orang ketiga dia, polanya adalah verba berawalan di diikuti oleh kata gantinya. Misalnya dia menjemur pakaian itu sampai kering. Tidak menjadi pakaian itu dijemur olehnya sampai kering, salah. Jadi kalimatnya yang benar itu adalah pakaian itu dijemurnya. Jadi bukan dijemur oleh dia. Karena dia pelakunya adalah kata ganti orang ketiga dia, di sini dia harus diikuti kata gantinya. Dijemurnya, bukan dijemur oleh dia, itu salah. Jadi pakaian itu dijemur, kalau Hasan misalnya pelakunya, pakaian itu dijemur oleh Hasan sampai kering. Pakaian itu dijemur oleh ayah sampai kering. Nah, itu benar. Tapi karena pelakunya adalah dia, di sini kita pakai strukturnya adalah pakaian itu dijemurnya sampai kering. Bisa dipahami? Jadi ada 3 ya bentuknya, yang aspek, lalu pelaku ya, lalu verbanya. Lalu yang kedua, kalau pelakunya adalah nama orang, nama diri, atau nama perkerabatan, nama jabatan misalnya ya, dia pakainya berawalan di plus oleh plus pelaku gitu ya. Tapi kalau dia pelakunya adalah kata ganti orang ketiga gitu, dia harus pakai imbuhan di diikuti oleh kata gantinya. Tidak pakai oleh lagi, langsung pakaian itu dijemurnya sampai kering. Ini adalah bentuk verba pasif di dalam karya ilmiah. Bisa dipahami sampai di sini? Bagaimana membuat kalimat pasif? Mohon respons, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik, selanjutnya ada tanpa kalimat inversi. Jadi kalau kita membuat kalimat dalam karya ilmiah, kita tidak boleh menggunakan kalimat inversi. Kalimat inversi ini adalah kalimat yang predikatnya berada di sebelah kiri subjek. Jadi predikat dulu baru subjek, nggak boleh. Ya, contohnya gini. Menjelang penyelenggaraan Muktamar 1 Abad Muhammadiyah, ini adalah keterangan, koma, bertiup kencang, isu intervensi. Isu intervensi subjek. Bertiup kencang ini adalah predikat. Nah, ini yang disebut dengan kalimat inversi. Dia pakai predikat dulu, baru subjek. Ini nggak boleh. Ya. Jadi dalam sebuah karya ilmiah harusnya isu intervensi bertiup kencang pada salah satu ormas terbesar di Indonesia tersebut. Jadi subjek dulu, baru predikat. Tapi kalau kita baca berita, itu banyak yang seperti ini. Ya. Yang pakai kalimat inversi. Nah, untuk karya ilmiah,
kalimat inversi ini tidak boleh digunakan. Jadi kalimat inversi adalah kalimat yang predikat dulu baru subjek. Nah ini nggak boleh, harusnya subjek dulu baru predikat. Ini adalah tanpa kalimat inversi. Lalu kalau kita lihat konstruksi sintesis, jadi ada yang disebut konstruksi analitis, ada yang disebut konstruksi sintesis. Nah, untuk karya ilmiah kita menggunakan konstruksi sintesis ya, bukan konstruksi analitis. Contohnya, dia punya anak, harusnya anaknya. Dia orang, mereka mengalami penderitaan menjadi menderita. Jadi dia lebih lugas. Ya, dan dia tidak dipengaruhi oleh struktur misalnya bahasa Melayu pasar yang bukan merupakan bahasa baku. Ini yang disebut dengan konstruksi sintesis. Jadi yang seperti ini yang benar, yang ini salah. Kemudian ada juga misalnya konjungsi pada kalimat majemuk. Ini bicara soal pentingnya kalimat konjungsi dalam kalimat majemuk ya, baik itu yang subordinatif maupun yang koordinatif. Mengapa? Karena si konjungsi ini akan mempertegas makna. Misalnya ada kalimat raja sakit, permaisuri meninggal. Kita tidak tahu ya, karena tidak ada konjungsi kita tidak tahu hubungannya misalnya. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya kita tambahkan konjungsi pertama. Raja sakit dan permaisuri meninggal. Ini ada hubungan penjumlahan. Atau ada hubungan sebab akibat. Raja sakit karena permaisuri meninggal. Jelas ya. Jadi karena permaisuri meninggal, raja itu sakit gitu kan. Ada lagi hubungan waktu, misalnya raja sakit ketika permaisuri meninggal atau sebelum permaisuri meninggal atau sesudah permaisuri meninggal. Jadi kalau kita lihat di sini hubungan kalimat majemuk ini sangat ditentukan oleh adanya konjungsi agar maknanya menjadi tegas. Kalau kita membuat kalimat tanpa konjungsi seperti di atas ini, kita tidak tahu maknanya tuh apa. Informasinya tuh tidak jelas. Tapi kalau kita pakai konjungsi dan atau karena atau misalnya ketika, sebelum, sesudah, kita bisa tahu oh hubungannya apa. Gitu ya. Ini konjungsi pada kalimat majemuk. Jadi mengapa ada konjungsi? Karena konjungsi ini sangat dibutuhkan pada kalimat majemuk, baik itu setara maupun kalimat bertingkat ataupun campuran. Gitu. Kemudian kita lihat di sini penggunaan kata dan lain-lain dan sebagainya. Di sini jangan menggunakan kata dan lain-lain atau dan sebagainya dalam perincian. Kalau ini sudah ada seperti misalnya antara lain, nah gini ya, sudah dibahas juga di kata misalnya. Kalau sudah ada seperti misalnya antara lain, di antaranya, ini nggak usah lagi di belakangnya pakai dan sebagainya atau dan lain-lain. Jadi cukup ini aja, karena seperti ini mewakili contoh saja misalnya. Misalnya juga sama ya. Kita lihat lagi. Bukan konjungsi korelatif. Nah ini yang seringkali kita temukan ya, adanya penggunaan konjungsi secara bersama-sama seolah-olah mereka itu konjungsi korelatif. Padahal bukan. Coba kita lihat kalimatnya. Meskipun sudah berkali-kali diperingatkan, tetapi mereka masih saja berdagang di trotoar jalan. Kita lihat di sini, pada kalimat tersebut terdapat dua buah konjungsi, yakni meskipun yang menyatakan kesungguhan dan konjungsi tetapi yang menyatakan kebalikan. Makna klausa kedua sebenarnya sudah menyatakan kebalikan atau pertentangan dari klausa pertama karena sudah pakai meskipun di depannya ya. Oleh karena itu konjungsi tetapi di situ tidak diperlukan lagi. Selain itu kalau kita melihat seperti ini kita kesulitan mencari mana yang disebut dengan induk kalimatnya. Karena dua-duanya pakai konjungsi, gitu ya. Jadi baiknya kita harus menghilangkan di induk kalimat tadi. Nah, kalimatnya menjadi meskipun sudah berkali-kali diperingatkan, mereka masih saja berdagang di trotoar jalan atau mereka masih saja berdagang di trotoar jalan meskipun sudah berkali-kali diperingatkan. Nah, ini yang disebut dengan bukan konjungsi korelatif. Ini seringkali contoh lain adalah jika dengan maka. Ya, dia seringkali digunakan secara bersama-sama padahal itu sudah salah. Nah, itu yang kesalahan yang sudah memfosil. Dalam pelajaran matematika apalagi jika bla 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 maka gitu ya, itu matematika tuh sudah memfosil tuh. Padahal kalau dalam struktur kita jadi kesulitan mana sih kalimat yang menjadi kalimat induknya atau induk kalimatnya, mana yang menjadi anak kalimatnya gitu ya. Dan kalau dilihat dari pemaknaan pun meskipun ini kan sudah bermakna sebaliknya gitu ya, jadi tidak usah lagi pakai tetapi. Ini contoh. Kemudian ini sudah ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini, ini anteseden kosong. Jadi dalam bahasa Indonesia, kita juga bisa menemukan namanya anteseden kosong. Tadi ada di mana, ini adalah interferensi dari bahasa Inggris, misalnya which is.
ya gitu kan. Rumah di mana para tersangka teroris bersembunyi digerebek Densus 88. Nah, ini ada kata di mana yang merupakan anteseden kosong, istilahnya dalam bahasa Indonesia ada anteseden kosong. Ini adalah kata tanya yang harusnya muncul dalam kalimat tanya, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan ini dalam kalimat deklaratif. Ini interferensi dari bahasa Inggris sebenarnya. Ingat deh, kalian misalnya saya menjelaskan teori ini, di mana teori ini menjelaskan gitu ya. Kita sering kali bicara begitu. Nah, ini yang disebut dengan anteseden kosong dalam bahasa Indonesia. Nah, ini nggak boleh. Jadi kita harus menggantinya. Misalnya, rumah tempat para tersangka teroris bersembunyi digerebek Densus 88. Yang mana juga misalnya ya. Jadi ini adalah interferensi dari bahasa asing. Kalau kita melihat terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, misalnya, pasti kita akan menemukan anteseden kosong ini banyak sekali. Seperti itu. Atau kita juga sering kali misalnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mau menjelaskan alasan mengapa gitu ya. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi langsung menjelaskan, saya mau menjelaskan cara bla bla bla, atau saya mau menjelaskan alasan, tidak usah pakai mengapa lagi, karena itu mengapa, di mana, yang mana itu adalah kata untuk kalimat tanya gitu. Jadi dia tidak perlu digunakan, tidak boleh digunakan dalam kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Kemudian di sini ada kata kerja bantu ini yang tadi Ibu bilang to be dalam bahasa Inggris ya. Di bahasa Indonesia namanya adalah kata kerja bantu atau kita sebut copula adalah misalnya. Kata kerja bantu atau copula adalah hanya digunakan pada kalimat yang subjek atau predikatnya berupa frasa yang relatif panjang. Gitu ya. Jadi kalau ibu saya adalah guru SMP di Jakarta, itu salah. Langsung saja, ibu saya guru SMP di Jakarta. Ya, karena ini pendek. Tapi kalau yang benar misalnya mereka yang berhak memilih dalam pemilu bulan depan adalah yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki KTP DKI. Jadi ini panjang, baru kita boleh menggunakan yang disebut dengan copula. Ya, kata kerja bantu. Ya, kita seringkali menggunakan di frasa yang pendek, ini nggak boleh. Ya, dalam bahasa Indonesia itu copula ya sama lah seperti to be dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia ada aturan pemakaiannya juga. Ini yang disebut dengan copula. Kemudian kita lihat ya, ini adalah contoh tadi ada yang bentuk gaya penulisan. Ibu sudah menyampaikan bahwa minggu lalu ketika Anda presentasi ada yang menggunakan di karya ilmiah itu menggunakan kata kita ya. Ibu bilang tidak boleh karena di dalam karya ilmiah itu kita harus menggunakan sesuatu yang tidak personal. Misalnya ciri karya ilmiah itu adalah impersonal. Impersonal ditandai dengan tadi satu, tidak menggunakan kata-kata personal seperti kata kita, saya, kami, mereka gitu ya. Yang kedua, dia selalu menggunakan gaya kalimat pasif. Tadi mengapa ada cara membuat kalimat penggunaan verba pasif dalam bahasa Indonesia, karena kalimat karya ilmiah itu banyak menggunakan kalimat pasif. Bukan bicara peneliti menemukan, tetapi yang digunakan adalah di dalam penelitian ini ditemukan bla 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 gitu. Objek yang maju ke depan, bukan si subjeknya. Kalau misalnya subjek, bayangin deh, peneliti menemukan, peneliti menganalisis gitu ya. Nah, jadi peneliti subjek, padahal siapa sih lo, nggak penting gitu. Yang penting itu adalah objeknya, apa sih yang lo temuin gitu dalam penelitian itu yang paling penting di dalam sebuah karya ilmiah. Ini ya, jadi kalimat yang sesuai dengan kaidah gramatika itu ada banyak ya, ada unsur subjek predikat dalam kalimat mayor, lalu predikat dan objek harus erat, keterangan tambahan diletakkan dengan kalimat dengan yang diterangkannya, struktur verba pasif, memperhatikan jenis pelakunya, tidak menggunakan kalimat inversi, menggunakan konstruksi sintesis bukan konstruksi analitis ya, memperhatikan penggunaan konjungsi dalam kalimat majemuk, menghindari penggunaan kata dan sebagainya jika sudah menggunakan kata seperti misalnya atau antara lain, menghindari penggunaan konjungsi bersama-sama yang bukan merupakan konjungsi relatif karena ini bicara soal akhirnya akan bermasalah dengan struktur gitu ya. Lalu tidak menggunakan anteseden kosong dan harus menggunakan kata kerja bantu copula hanya untuk kalimat yang subjek atau predikatnya berupa frasa yang relatif panjang. Jadi ini adalah rangkuman dari kalimat dalam karya ilmiah yang mematuhi kaidah gramatika. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih satu materi lagi. Kalimat efektif. Iya, silakan. Hening, silakan. Yang tadi copula kan contohnya adalah.
Nah, itu boleh pakai merupakan ialah gitu nggak, Bu? Nah, Oh, itu itu- kalau boleh Hmm. perbedaannya Oke. gimana? Jadi adalah ini yang disebut dengan kopula, tapi nanti ada ialah merupakan gitu ya. Itu nanti kita akan menjelaskan, itu akan dijelaskan dalam kalimat definisi minggu depan. Jadi Bu tambahkan materi untuk kalimat definisi. Kapan kita pakai adalah, kapan kita pakai merupakan. Itu untuk definisi. Ya, ialah, adalah, merupakan. Nah gitu. Tapi yang disebut dengan kopula itu biasanya adalah. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama nih. Ada lagi? Ibu cuma punya waktu 25 menit lagi, karena nanti di akhir kalian harus mengerjakan 10 soal yang kalimat yang tidak efektif, kemudian harus kalian perbaiki menjadi kalimat efektif ya. Itu untuk responsi hari ini. Baik, sambil menunggu pertanyaan ya, silakan kalian siapkan. Kita akan jelaskan kalimat yang ketiga. Untuk kalimat kali ini adalah kalimat yang efektif. Jadi di dalam kita sering kali mendengar kalimat itu efektif. Yang seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan kepada pembaca persis seperti yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi kalau kita mau nyampein A, si pembacanya harus menerima A. Itu baru disebut dengan kalimat efektif. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu bilang A, si A nanggapnya B, si C nanggapnya A, si D nanggapnya B lagi, misalnya itu berarti kalimat ibu masih ada yang salah. Itu belum dikatakan efektif. Jadi pesan itu harus sampai seperti yang disampaikan oleh si penulisnya. Nah, kita lihat untuk membuat sebuah kalimat efektif itu ada syaratnya. Ada kelugasan, diperhatikan, ketepatan, kejelasan, dan kehematan. Gak jauh-jauh sih sebenarnya dengan kalimat lugas tadi atau kalimat kemarin saat memilih kata misalnya. Tapi kita akan melihat ini dari sisi kalimatnya. Kita lihat di sini kelugasan, ya. Dalam konteks kelugasan, di sini kelugasan ini mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja. Misalnya kita lihat contoh. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Kalimat ini ada kata-kata yang sebenarnya bisa dihilangkan karena berulang munculnya. Dia bisa diubah menjadi lugas ya, menjadi berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Dia lebih lugas. Ya. Dia misalnya nggak dibagi menjadi kesehatan pelayanan yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan yang menggunakan ramuan. Jadi dia dipotong-potong. Kalau kata itu berulang gitu ya, nah, sebaiknya kita hilangkan gitu. Jadi jangan sampai kita kan sering misalnya faktor ini mampu ini. Misalnya kan bisa dirangkum menjadi memiliki kemampuan ini gitu kan. Gak usah mampu ini gitu kan. Kalau kita bikin kalimat kan seringkali kita bertele-tele atau tadi tidak lugas, tidak apa adanya. Ya, kita muter-muter gitu. Ini untuk kelugasan. Kemudian yang kedua, harus memenuhi syarat ketepatan. Jadi informasi yang disampaikan itu sesuai dengan sasaran. Misalnya kalimatnya tidak menimbulkan multitafsir atau ambiguitas tadi. Masih sama dengan kalimat lugas ya, ada multitafsir. Jadi ini Ibu ambil dari berbagai sumber ya. Kita lihat contohnya. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Ini yang antik rumahnya atau senimannya? Ambigu. Ya. Jadi kalau mau dipertegas misalnya jadi rumah antik milik seniman itu. Ya, jadi yang antik itu adalah rumahnya. Ya. Gitu ya. Rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Ini. Jadi ini mensyaratkan tadi informasinya sesuai dengan sasaran, tidak menimbulkan multi tafsir. Mohon maaf ya, anak saya sudah mengamuk-ngamuk, nggak tahu kenapa itu. Lalu yang ketiga, kejelasan, ya. Kejelasan ini mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya. Tadi sama dengan kalimat yang memperhatikan konjungsi yang digunakan, ya. Kalimat yang jelas strukturnya, oke, mohon maaf, boleh waktu sedikit. Aduh, anak saya teriak di depan kamar saya. Yang selanjutnya adalah kalimat yang jelas strukturnya ini memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya tadi, kalau meskipun dengan tetapi, ada contoh jika dengan maka. Yang tadi Ibu bilang, kalau keduanya menggunakan konjungsi gitu,
kita tidak bisa mencari mana yang merupakan induk kalimatnya. Dan di dalam pemaknaan pun tadi meskipun dengan tetapi atau jika dengan maka gitu ya. Sebenarnya kan yang jika ini menandakan syarat gitu kan, tanpa maka pun dia sudah sebenarnya pasti syarat gitu. Oleh karena itu kita harus menghilangkan satu. Nah, misalnya gini, jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bertindak anarkistis. Ya. Kalau jika dengan maka ini kan yang Ibu bilang tadi, kesalahan memfosil. Artinya kita sering menemukan kalau di rumus matematika, jika bla bla bla, maka bla bla bla. Jika ini, maka ini. Nah, sebenarnya kan itu tidak boleh. Dari segi struktur dia tidak jelas. Gitu. Jadi mana yang kalimat induknya, induk kalimat, mana yang anak kalimatnya. Ini yang kejelasan. Kemudian yang terakhir untuk yang ketiga kehematan ya. Oke, kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan. Oh, ada satu lagi, Ibu lupa. Yang kelima ada kesejajaran. Mohon maaf ya, Ibu tambahkan lagi nanti sebentar. Lupa, kelewatan. Sebentar. Oh, mohon maaf ya, ada yang kelima, kesejajaran. Lupa, Ibu. Kita lihat dulu yang keempat ya, kehematan. Ya, kehematan mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Sama dengan ketika kita memilih kata misalnya ya. Misalnya ada kalimat, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut. Nah, di sini ada dua keborosan atau pemborosan di sini ya. Kalau kita lihat berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah tersebut ada di atas. Jadi pilih saja di tersebut saja. Penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa ya jamak, lalu temuan-temuan itu juga jamak. Jadi beberapa temuan atau temuan-temuan sebagai berikut. Cukup seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari di kata kemarin itu masih nyambung di kalimat, tapi dalam konteks kalimat. Kalimat yang efektif itu yang hemat tadi. Tidak menggunakan kata-kata yang bersinonim di dalam satu kalimat seperti ini ya. Atau tadi tidak menjamakkan yang sudah bersifat jamak misalnya. Dan yang terakhir adalah kesejajaran ya. Kesejajaran mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat ya. Dalam hal bentuk, kesejajaran ini terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi. Jadi kalau kita bikin kalimat yang efektif, itu sejajar. Misalnya kalau pakai nomina, nomina semua. Kalau pakai imbuhan, me semua. Ya, sejajar. Kalau misalnya kita bakal bikin perincian, gitu ya. Syarat menjadi peserta ini adalah satu, misalnya memiliki ini. Berarti di bawahnya tuh juga harus yang me gitu. Atau kalau pakai nomina semua. Ini kita lihat contoh sederhananya. Ya. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Jadi dibuat dengan menerbitkan. Ini tidak sejajar. Satu pakai imbuhan di, satu pakai imbuhan me. Jadi kita akan ganti. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Nah, ini lebih sejajar bentuknya. Ya, ini adalah kesejajaran. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan pukul 12 ya. Ada pertanyaan? Ini mau tambahkan yang ini nih, ada yang kesejajaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti Ibu perbaiki dulu deh. Ini ada 5 ya, dengan satu lagi kesejajaran. Silakan. Ada yang punya pertanyaan untuk kalimat sampai di sini? Jadi kalimat dalam karya ilmiah itu kita bisa ulang ya. Kalimat dalam karya ilmiah itu ada 3. Lugas, motika diagramatika, dan efektif. Ibu minta seseorang menjelaskan apa yang dimaksud dengan lugas, silakan. Kalau tadi Anda sudah mencatat atau mengingat apa yang disampaikan. Lugas itu yang seperti apa? Tidak bertele-tele. Oke, apa lagi? To the point.
Tidak Apa bermakna adanya. kias. Ya, tidak bertele-tele, to the point, apa adanya itu sama ya. Terus tidak bermakna kias. Apalagi? Ada 5. Bernalar. Bernalar, oke. Apalagi? Hemat kata. Satu lagi? Apa? Bebas dari ketaksaan. Iya, bebas dari ketaksaan. Ketaksaan itu ambiguitas atau multitafsir, ya, jadi sama. Lalu kalimat yang memenuhi kaidah gramatika apa saja yang dibahas di sana? Siapa yang masih ingat? Ada cukup banyak ya. Apa? Coba silakan. Apa? Yang kalian ingat coba. Ibu mau tunjuk deh kalau gitu. Tunjuk aja ya. Iya, Bu. IGD Nyoman, coba kalimat yang memenuhi kaidah gramatika apa saja? Gramatika, ya ada subjek sama predikatnya. Oke, subjek dan predikatnya apa? Kalimat memiliki paling tidak subjek dan predikat. Oke, kalimat yang menjadi kalimat utama ya, itu harus memenuhi subjek dan ada subjek dan predikat yang jelas. Oke, lalu Habis itu kalau misalnya ada objek, predikat dan objek itu harus dekat itu. harus apa? Harus erat. Erat. Iya, ya, oke. Lalu yang ketiga, Apa lagi? Ulang. yang ketiga apa? Keterangan tambahan tuh. Misalnya kayak Keterangan tambahan harus itu harus dekat sama apa ya. yang diterangkannya atau yang Iya, jadi meletakkan keterangan tambahan itu harus dekat dengan yang diterangkan. Oke, Ibu ganti sekarang. Nisrina. Selanjutnya apa? Yang keempat apa Nisrina? Nisrina ada? Gimana Bu putus-putus dari nanti? Oke. Ya. Tadi IGD sudah menjelaskan 3 ya. 3 dari kalimat yang memenuhi kaidah gramatika. Kalimat dalam kaidah ilmiah yang memenuhi kaidah gramatika yang pertama tadi dia bilang kalimat yang menjadi kalimat utama harus lengkap subjek dan predikatnya. Yang kedua, kalimat objek subpredikat dan objeknya harus erat. Yang ketiga, keterangan tambahan harus diletakkan di dekat dengan yang diterangkannya. Lalu yang keempat apa? Oh, putus-putus ya. Putus-putus ya suara. Masih putus-putus Ibu. Iya. Oke, kalau gitu jangan kamu deh. Fahmi, boleh? Suara ibu yang putus-putus atau suara kalian ya? Ini sih, Bu. Ibu aman. Oke. Fahmi, ada Fahmi? Fahmi tidak dengar? Oke. Arnanda? Apalagi yang keempatnya? Pelaku verbal pasif itu. Iya, bagaimana membuat verbal pasif? Ada 3. Coba tolong Ibu jelaskan, Pak. Yang kata ganti orang ketiga, terus Iya. Kalau pelakunya ya. Pakai di itu. Iya. Jelasin dong, jelasin pakai bahasa kamu coba. Jadi kalau pelakunya adalah kata ganti orang pertama dan kedua, rumusnya adalah Aspek, kalau yang pertama itu aspek plus apa ya? Lupa. Plus pelaku plus verbal. Iya. Ya. Misalnya buku itu sudah saya terima atau buku itu sudah saya baca. Lalu bentuk verbal pasif yang kedua kalau pelakunya adalah Orang kedua. orang kedua itu enggak, orang pertama dan kedua ada di atas tadi. Oh, yang orang ketiga itu, Bu. Orang ketiga, oke, dia misalnya. Jadinya apa?
di verbanya gitu. Verba ditambahnya ya di situ. Jadi nyanya diganti contohnya. Pakaian itu dijemurnya. Oke. Bentuk selanjutnya verba yang ketiga. Rumus yang ketiga untuk verba pasif. Kalau pelakunya adalah Ayo, siapa yang bisa bantu? Nama diri. Iya, nama diri terus ditambahi oleh gitu. iya, nama diri, nama perkerabatan, nama jabatan, rumusnya adalah Ibu Handi ditambah oleh tambah pelaku. Ya kan? Misalnya Pohon mangga itu ditanam oleh Erza. iya, pohon mangga itu ditanam oleh Erza. Itu pelaku verba pasif. Oke. Terima kasih. Lalu Anissa coba lanjutkan. Ibu. Tadi kan sudah verba pasif itu 4 disebutkan ya. Sudah 4. Apalagi? Kalimat yang memenuhi kaidah gramatika yang kelima. Tidak menggunakan kalimat inversi. Kalimat inversi itu apa? Yang predikatnya ada di depan subjeknya. Oke, betul. Apalagi? Apalagi? Menggunakan konstruksi sintesis. Oke, ada konstruksi sintesis, ada konstruksi analitis. Yang kita gunakan adalah konstruksi sintesis karena itu lebih lugas dan tidak terpengaruh oleh bahasa Melayu pasar. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya Firda. Yang ketujuh Firda. Apa yang belum disebutkan? Iya, jadi penting sekali adanya konjungsi dalam kalimat majemuk. Selanjutnya, Firda, yang ke-8. Jadi, penggunaan konjungsi yang sering dianggap konjungsi korelatif itu harus diperhatikan. Contohnya, meskipun dengan tetapi. Oke, terima kasih Firda. Oke, selanjutnya Ilham, Muhammad Ilham ya. Apalagi ada lagi ke tanpa antecedent. Kosong. Ya, tanpa antecedent kosong. Antecedent kosong itu apa? Kata yang tanya itu, yang harusnya itu kan awalnya itu kata tanya tapi digunakan pada kalimat yang bukan pertanyaan, deklaratif. Nah itu, dan itu merupakan interferensi dari bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, which is gitu ya, kalau kita sering temukan. Oke, ada lagi Ilham? Selain itu? Kata kerja bantu copula. Oke, kapan kita pakai kata kerja bantu copula adalah? Ketika menjelaskan predikat yang panjang. Iya, dia ada predikat yang panjang. Oke, ada satu lagi yang terlewat. Apa? Satu lagi penggunaan apa? Dan lain-lain. Sebagainya dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada seperti, ya, misalnya di antaranya atau antara lain gitu, kita tidak usah lagi pakai dan sebagainya atau dan lain-lain di belakang. Oke, itu untuk kalimat yang memenuhi kaidah gramatika. Yang terakhir untuk kalimat efektif. Kalimat efektif itu harus memenuhi syarat apa saja? Ada 5 ya, tadi bukan 4 ya, Ibu salah tulis. Ada 5, tapi ada 5 di penjelasan. Apa saja? Memenuhi syarat? Apa? Oh, mau ditunjuk ya? Oke, lupa. Ibu akan tunjuk. Oh, ini pada nggak muncul nih videonya. Ibu nyari. Coba, Anggit. Anggit ada? Ada, Bu. Oke, coba Anggit. Kalimat efektif harus memenuhi syarat apa saja? Ada 5. Harus lugas. Lugas, lalu? Jelas. Jelas. Sejajar. Sejajar. Hemat. Satu lagi? Tepat. Ya, jadi harus memenuhi syarat ketepatan, kelugasan, kejelasan, kesejajaran, dan kehematan. Nah, ini adalah apa yang kita pelajari ketika kita harus membuat kalimat dalam karya ilmiah. Nah, apakah menurut kalian ada kesulitan kalau kalian harus memperbaiki kalimat yang tidak efektif, tidak lugas, atau tidak memenuhi kaidah gramatika di dalam sebuah kalimat? Misalnya, apakah kalian punya kesulitan kalau harus memperbaiki?
Kira-kira? Izin Ibu- menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya lebih susah kata, Bu. Kalau kalimat udah biasa kepake gitu, Bu. Kalau kata kan jarang dipedulin sama orang. Iya, betul. Karena kata pun lebih banyak ya dibandingkan kalau kita membahas kalimat. Jadi kalau kata, makanya Ibu kemarin melihatnya gini. Ibu yakin kalau memperbaiki kalimat yang akan Ibu berikan kepada kalian 10 soal itu setengah jam gampang lah untuk memperbaiki. Tetapi tentu kita harus melihat bahwa kalimat ini sudah tatarannya lebih tinggi. Jadi kalau sudah masuk tataran kalimat, otomatis kata, tanda baca itu juga harus masuk ke dalam perbaikannya, ya. Jika ada kesalahan tanda baca, kesalahan penulisan kata, itu juga bisa menjadi syarat untuk kalian bisa memperbaiki kalimat tersebut. Tetapi memang kata pasti lebih sulit karena jumlah kata lebih banyak gitu ya. Kemudian juga terlalu banyak aspeknya, misalnya imbuhannya kah, atau kebakuannya kah, atau misalnya ya pemaknaannya yang kita nggak paham, atau kebiasaan kita menggunakan kata yang salah seperti itu. Nah, jadi Ibu harap di 10 soal yang akan Ibu berikan, kalian bisa memperbaikinya dengan sempurna ya. Artinya dari tanda bacanya juga bisa diperbaiki kalau ada yang salah, dari kepilihan katanya juga kalau mubazir, kalau tidak baku. Nah, ini juga diperbaiki, termasuk tentu dari segi keefektifan makna. Misalnya